Bab 324, Pertarungan Tim, The Tangsek vs The Snow Demon Sek. Zheng Zhan mengayunkan tangan kanannya ke bawah untuk mengumumkan bahwa pertandingan telah resmi dimulai. Formasi kedua tim segera berubah. Long Haotian berdiri di barisan depan Snow Demon Sek, sementara Wang Yanfeng dan Gu Tong berdiri di kedua sisinya. Jiang Yixi dan Chen Yu berdiri di belakang mereka di samping mereka. Mereka berlima membentuk formasi segitiga yang tajam. Ini adalah formasi ofensif, dan karena Putri Weina adalah tipe penolong jiwa tambahan mereka, jadi dia diposisikan di belakang segitiga ini. Long Haotian ada di depannya, dan ini berarti pembelaannya praktis tidak bisa ditembus. Formasi Tang Sekte segera berubah juga. Su Sanxi dan Bei Bei menyerbu ke depan berdampingan, dan Jiang Nanan menghilang di belakang Su Sanxi dalam sekejap. Setidaknya, lawan-lawannya tidak bisa melihatnya dari depan. Xiao Xiao dan He Kai itu mengikuti di belakang Su Sanxi dan Bei Bei. Wang Donger merentangkan sayapnya. Dia benar-benar meninggalkan Huo Yuhao saat dia melayang ke udara, dan terbang ke depan sekitar 2 meter di atas orang lain, mempertahankan jangkauan dengan langit dan tanah. Huo Yuhao adalah orang yang paling mengejutkan lawan mereka. Huo Yuhao tidak segera bergerak. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangan kanannya ke udara, dan cincin Starlight Sapphire yang besar di jarinya berkilau ketika bola logam raksasa muncul di depannya. Bola logam itu tampak seperti landak raksasa. Ada sejumlah besar barel meriam di permukaannya, dan memiliki 8 kaki logam tebal. Kaki-kaki logam ini diatur di sekitar bola logam dan menempel di dekatnya saat mereka bergerak stabil di sepanjang tanah. Huo Yuhao mengetuk ringan pada permukaannya dengan tangan kanannya, dan sinar cahaya terang terbang keluar dari dahinya ketika ia mengambil kesempatan untuk naik ke udara. Wanita salju kecil terbang di belakangnya dan mendorongnya. Mereka memasuki bidang logam yang sangat besar. Ekspresi beberapa orang berubah pada mimbar. Yang berwajah paling gelap adalah Su Tianran dan Hallmaster dari Hall Virtues Virtue, Jing Hongchen. Ada apa ini, Hallmaster Hongchen? Su Tianran mengucapkan kata-kata ini melalui celah di antara giginya yang mengertakkan. All-Terrain Self-Driving Fortress bukanlah salah satu teknologi rahasia dari Virtues Virtue Hall, tetapi sejak Illustrious Virtue Hall datang dengan desain, baik desain dan hall telah secara pribadi disetujui oleh Su Tianran sebagai bagian dari kekuatan militer utama masa depan Kekaisaran Sun Moon. Mereka sudah mulai memproduksi benteng dalam jumlah besar. Tetapi pada saat ini, peralatan militer ini yang masih diperlakukan sebagai rahasia telah muncul di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Bagaimana bisa Su Tianran tidak marah? Jing Hongchen juga tercengang. Itu tidak mungkin. Huo Yuhao dipertukarkan di akademi kami untuk sementara waktu, tapi aku selalu menjaganya. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan inti kami. Tenang, Yang Mulia, kami akan menyelidiki masalah ini setelah ini. Mungkin ada hubungannya dengan Xuan Ziwen, peneliti utama kami yang telah meninggalkan kami. Hanya dia yang bisa mengetahui semua data tentang All-Terrain Self-Driving Fortress. Huff. Su Tianran mendengus marah dan melotot tajam ke arah Jing Hongchen. Jika bukan karena fakta bahwa Hallmaster Hall Virtues terkenal, dan dia masih memiliki kegunaan untuknya, Su Tianran akan mengakhiri hidupnya segera dengan emosinya. Anggota tim Snow Demon Sekte juga sangat tercengang ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao memasuki All-Terrain Self-Driving Fortress-nya. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan, tetapi mata Putri Weina berbinar. Tentang apa mainan ini? Itu sangat besar, dan kelihatannya setiap laras meriam dapat menembakkan sesuatu yang berbeda. Tidak sulit membayangkan seberapa kuat dan mendominasi sesuatu seperti ini di medan perang. The Heavenly Soul Empire sudah menjadi salah satu pelanggan terbesar Tang Sekte. Huo Yuhao lebih lambat dari rekannya. Begitu dia memasuki bentengnya, bola besar dengan diameter lebih dari 3 meter mulai bergerak. 8 kaki logam panjang terulur pada saat yang sama dan mengangkat benteng self-driving dari tanah. Bunyi dentang logam itu bersih dan renyah, dan tidak ada suara gertakan atau gesekan pun yang bisa terdengar. Huo Yuhao secara pribadi telah memperbaiki benteng mengemudi sendiri All-Terrain-nya dengan Xuan Ziwen, dan itu jauh lebih kuat daripada yang diproduksi secara massal oleh Kekaisaran Sun Moon. Ini juga alasan utama mengapa Huo Yuhao berani mengeluarkan kekuatan jiwanya sebelum ini, dan alasan utama mengapa dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan pertempuran kelompok. Ada 6 botol susu bersegel yang Xuan Ziwen telah secara pribadi dibuat di dalam benteng ini, semuanya kelas 7.
Setiap orang berisi kekuatan jiwa yang cukup, dan bersama-sama, mereka memiliki kekuatan jiwa yang cukup sehingga Huo Yuhao dapat mengambil bagian dalam pertempuran kecil tanpa mengeluarkan biaya salah satu kekuatan jiwanya sendiri. Xuan Ziwen adalah orang yang datang dengan botol susu bersegel. Botol susu tertutup kelas 7 berada di kelas setinggi mungkin dengan kemajuan penelitiannya saat ini. Bahkan Ola Virtue hanya memiliki data dan bahan untuk membuat botol susu bersegel kelas 6. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa meningkatkan kemampuan ofensif bentengnya menjadi seorang insinyur jiwa kelas 7 dengan 6 botol susu di segel kelas 7, ia tidak memiliki masalah melepaskan dan mempertahankan kecakapan ofensif insinyur jiwa kelas 6 untuk waktu yang lama. Saat ini, perannya dalam timnya tidak lagi sesederhana hanya sebagai master jiwa tipe kontrol. Dia sekarang menjadi bagian dari lini depan ofensif timnya. 32 barel meriam dengan berbagai bentuk dan ukuran di bagian atas bentengnya adalah yang pertama menembak. Suara siulan bisa terdengar ketika 32 bola berwarna oranye merah membumbung ke angkasa dan menghujani musuh-musuhnya di kejauhan. 8 kaki logam benteng mulai berputar berirama pada saat berikutnya, dan berlari maju untuk mengejar rekan satu timnya. Kedua pasukan akan bertabrakan di tengah saat 32 peluru meriam oranye Huo Yuhao menghujani lawan-lawannya. Sekte Tang tidak benar-benar lebih kuat dari musuh mereka dalam hal kekuatan pertempuran pribadi, tetapi Sekte Tubuh akan menghadapi tugas besar jika mereka ingin menemukan seseorang yang memahami penggunaan alat jiwa lebih baik daripada Huo Yuhao dan Heike itu. Keenam tim Tang Sekte yang menyerang maju berhenti pada saat yang sama. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao yang dibagikan di antara semua orang, mereka tidak akan pernah salah menilai apapun. Long Haotian masih di depan seluruh timnya, dan dia membentuk lingkaran dengan tangannya ketika gelombang pijar berdesir keluar dan menyapu ke arah kerang-kerang oranye yang menghantam mereka. Dia ingin membuka jalan bagi timnya dengan kekuatan yang tangguh. Namun, pemandangan aneh terjadi. Peluru meriam berhenti di udara, dan bercak-bercak cahaya menyilaukan meletus saat gelombang udara putih menghantam mereka. Siapa yang mengira bahwa 32 meriam-meriam Huo Yuhao bukanlah serangan, tetapi malah flashbangs. Itu tidak sejalan dengan bagaimana insinyur jiwa biasanya bertarung. Tetapi fakta inilah, bahwa itu tidak sejalan dengan bagaimana para insinyur jiwa biasanya bertarung, yang membuatnya lebih mudah untuk ditunjukkan hasilnya. Seluruh tim Tang Sekte segera berbalik dan membela diri melawan flashbangs. Lawan mereka tertangkap basah, dan seluruh bidang pandang mereka menjadi pucat. Ini adalah ledakan yang disebabkan oleh 32 flashbangs meledak pada saat yang sama. Tidak ada sudut mati dari depan, dan 3 orang dari Sekte Tubuh yang dikejutkan oleh cahaya putih menyilaukan ini berseru pada saat yang sama. Flashbangs tidak bertahan lama, seluruh tim Tang Sek berbalik dengan mata tertutup pada saat berikutnya, dan melancarkan serangan terhadap lawan mereka sesegera mungkin dengan mata mereka masih tertutup. Apakah mereka perlu menggunakan mata mereka? Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka tidak akan pernah memilih atau mengenali orang yang salah bahkan jika mata mereka tertutup. 8 kaki logam di benteng Huo Yuhao tiba-tiba tegak dan mendorong seluruh benteng naik 3 meter di atas tanah. Setiap laras meriam dilatih pada lawan-lawannya, dan ratusan sinar jiwa dan meriam yang berbeda mengalir keluar dan mengalir melawan mereka. Bei Bei dan Su Sanshi menerkam ke depan pada saat yang sama, langsung ke Long Haotian. Jiang Nanan masih tersembunyi di belakang Su Sanshi. Rencana Huo Yuhao adalah untuk mereka bertiga menggabungkan upaya mereka untuk mengalahkan Long Haotian secepat mungkin. Long Haotian terlalu kuat, dan itu akan menjadi tantangan yang cukup bagi Tang Sekte untuk memenangkan pertempuran kelompok ini jika mereka tidak berurusan dengan ancaman terbesar mereka terlebih dahulu. Huo Yuhao akan bekerja sama dengan Heike itu untuk menekan sisa tim Snow Demon Sekte sehingga teman-teman mereka akan memiliki kesempatan itu. Xiao Xiao mengikuti di belakang Su Sanshi dan Bei Bei. Relief-nya yang luar biasa, Soul Cruise Cauldron muncul entah dari mana dan terbelah menjadi 3 kuali berbeda muncul di belakang Long Haotian. Ini setara dengan mengisolasinya, sementara ketiga kuali meledak dengan nada memekakkan telinga pada saat yang sama. Gempa kuali, Wang Donger melonjak tinggi ke langit. Dengan api penekan Huo Yuhao yang kuat sebagai penutup, dia terbang tanpa suara dan diam-diam menuju punggung lawan-lawannya. Targetnya adalah Wei Na. Gerakan ledakan Sekte Tang datang tanpa peringatan, tetapi semua orang jatuh ke peran dan posisi mereka secepat mungkin secara manusiawi. Mereka memanfaatkan flashbangs tangguh Huo Yuhao dan segera menang.
Kemampuan ofensif mengemudi sendiri all-terrain Huo Yuhao sebanding dengan kemampuan seorang kaisar jiwa yang mengoperasikan benteng alat jiwa. Selain itu, dia bisa mempertahankan bentengnya untuk waktu yang lebih lama. Ratusan sinar jiwa menekan seperti air terjun, dan bahkan individu yang paling kuat dari tubuh sekte harus bereaksi dengan semua yang mereka miliki. Wang Yanfeng mengikuti di belakang Long Aotian. Lengannya langsung membengkak pada saat ini, menyerupai dua perisai besar saat mereka menghalangi sinar jiwa yang datang langsung ke mereka. Dia mempertahankan sikap ini selama 3 detik, dan lampu perunggu kehijauan berkedip-kedip dari belakang punggungnya. Dia dipaksa untuk melepaskan kebangkitan kedua jiwanya. Heike itu juga merilis lebih dari 10 alat jiwa yang berbeda pada saat yang sama, dan bekerja sama dengan Huo Yuhao untuk menekan lawan mereka. Selain upaya isolasi Xiao Xiao, tidak ada pertanyaan bahwa Long Aotian telah dipisahkan dari rekan satu timnya. Para penonton di bawah panggung kompetisi juga dibutakan sementara oleh flashbangs yang kuat, dan visi mereka secara bertahap kembali ke mereka. Sementara itu, serangkaian tabrakan bisa terdengar dari tahap kompetisi. Boom, boom, boom. Sesuatu yang benar-benar mengejutkan seluruh tim Tang Sekte terjadi dengan 3 dampak kuat. Bei Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan terbang mundur satu demi satu, sementara Long Aotian, yang mereka mengepung pada saat yang sama, berdiri di tempat yang sama. Dia berbalik dan mengayunkan tangannya yang pijar ke arah Xiao Xiao. Bagaimana itu mungkin? Pikiran yang sama terjadi pada semua orang. Mata Long Aotian masih tertutup, dan terbukti bahwa dia telah dipengaruhi oleh flashbangs sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba meletus ketika Bei Bei dan dua lainnya mengelilinginya, dan posisinya berubah 3 kali berturut-turut sebelum dia memaksa mereka kembali dengan pembalasan yang kuat. Setiap posisi yang dipilihnya sangat tepat, dan letusannya begitu cepat sehingga Bei Bei dan yang lainnya masih selangkah di belakang bahkan dengan deteksi spiritual Huo Yuhao. Mungkinkah persatuan surga dan manusianya tidak terpengaruh oleh seberapa kacau medan perang itu? Itu tidak mungkin. Xiao Xiao tidak mundur ketika Long Aotian tiba-tiba menyerbu ke arahnya, karena dia jelas bahwa anggota tim Body Sect yang lain ada di belakangnya. Huo Yuhao dan Heike itu saat ini menahan mereka, dan dia akan memblokir senjata mereka jika dia pindah kembali. Dia juga akan mendapati dirinya dalam situasi yang lebih berbahaya. 3 Trilife Soul Cruise Cauldrons runtuh bersama, dan keagungan yang tak terlukiskan dirilis. 3 kuali bergabung menjadi satu, dan kuali besar meledak dengan memekakkan telinga saat jatuh ke tanah. Kuali besar ini memblokir serangan Long Aotian. Kuali besar berdengung dan bergetar, tetapi cahaya hitam melesat ke langit, dan lampu berkedip ketika Xiao Xiao menghilang di dalam. Long Aotian hanya bisa melihat cincin jiwa keempatnya berkilau. Harta karun nasional, penguasa kuali. Serangan ini tidak hanya memanfaatkan kekuatan Trilife Soul Cruise Cauldron, tetapi juga meminjam pada nasib nasional yang ada secara diam-diam di udara. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan orang seperti Long Aotian ditekan dalam sekejap. Kesatuan langit dan manusianya sangat bergantung pada aura, dan kekuatan jiwanya telah melemah setelah memukul mundur 3 orang berturut-turut. Xiao Xiao benar-benar membela diri terhadap serangannya. Aura Xiao Xiao melonjak ketika dia menghilang ke dalam Sovereign Cauldron-nya, dan pusaran air hitam perlahan-lahan muncul di atas kuali besar. 3 ledakan hebat meledak dengan ledakan keras, Trilife Soul Cruise Cauldron, pusat gempa, dan 3 lingkaran cahaya hitam berdesir keluar. Anggota tim lain dari sekte tubuh yang telah menangkis upaya gabungan Huo Yuhao dan Heike itu bergegas maju, dan menerkam maju ketika kekuatan tumbukan yang tak terlukiskan dan tangguh memukul wajah mereka. Setiap orang dari mereka terlempar ke udara ketika mereka mencoba untuk memblokir kekuatan mendadak ini. Harta karun nasional, supremasi kuali, dan gemetar gempa. 3 keterampilan menyatu menjadi satu. Baik Xiao Xiao dan Huo Yuhao adalah murid Penatua Xuan, dan meskipun mereka belum menjadi kaisar jiwa, bagaimana mereka bisa kalah dari yang lain dalam hal kekuatan pertempuran dan kendali atas jiwa bela diri mereka. Bahkan Long Aotian dikirim terhuyung mundur dari letusan mendadak ini. Ketiga lingkaran itu sama kuatnya. Jika seseorang yang lebih lemah harus menyerap gelombang kejut ini, orang itu akan dikirim terbang di udara, atau dikunci di tempatnya. Xiao Xiao mengandalkan erupsi mendadaknya untuk membeli waktu yang cukup untuk teman-temannya. Wang Donger berada di posisi. Dia jatuh dari langit, dan sayapnya diwarnai dengan warna emas kebiruan yang tajam saat dia menebas Putri Weina. Weina sepertinya sudah melihat Wang Donger datang,
dan kakinya mengetuk tanah dengan ringan saat dia melayang ke depan. Dia berbalik dan melirik Wang Donger pada saat yang sama. Wang Donger melihat sepasang mata perak yang cemerlang, dan roda perak naik dari belakang kepala Wei Na. Segala sesuatu di sekitar Wang Donger tampaknya berputar dan menjadi nyata, dan pusing yang intens melesat ke otaknya. Ini adalah... Tetapi pada saat berikutnya, rasa sakit seperti jarum menusuk Wang Donger kembali ke akal sehatnya. Gangguan spiritual Huo Yuhao ada di sana untuk membantunya. Namun, Pangeran Wei Na meminjam jeda kecil ini untuk lari ke perlindungan temannya. Segalanya terjadi dengan sangat cepat, dan Huo Yuhao dapat melihat banyak hal sebagai master jiwa tipe kontrol utama. Bagaimana Long Aotian tiba-tiba bisa meletus dan mengusir Su Sanxi, Bei Bei, dan Jiang Nanan seolah-olah dia bisa melihat ke masa depan. Alasannya sederhana, Putri Wei Na bukan hanya guru jiwa tipe penyembuhan untuk tim Snow Demon Sekte, dia juga seorang guru jiwa tipe kontrol. Kemampuannya spiritual, meskipun jiwa bela dirinya yang lain bukan matanya. Seharusnya itu otaknya. Tidak ada pertanyaan bahwa otak adalah salah satu komponen terpenting dari tubuh manusia. Lautan spiritual manusia dan roh manusia terkandung di dalam otak. Tidak ada pertanyaan bahwa kemampuan otak adalah tipe spiritual. Putri Wei Na sebenarnya memiliki jiwa bela diri kembar, dan jiwa bela diri keduanya adalah jiwa tubuh yang kuat, otaknya. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk membantu Long Aotian sebelum ini. Namun, dari apa yang bisa diamati Sekte Tang dari anggota tim Sekte Tubuh lainnya, Putri Wei Na tidak bisa membantu beberapa orang sekaligus seperti yang bisa dilakukan Huo Yuhao, tetapi hanya satu orang pada satu waktu. Huo Yuhao membuat semua penilaian ini dalam sekejap. Tampaknya seolah Sekte Tang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan alasannya sederhana, formasi mereka. Bei Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan maju sekali lagi. Xiao Xiao jauh di dalam garis musuh, dan meskipun dia telah meletus dengan paksa untuk mengusir lawan-lawannya, dia masih dikelilingi. Wang Donger berada di belakang seluruh tim lawan mereka, dan ini berarti kedua gadis itu terpisah dari teman mereka. Situasi ini memberi musuh mereka kesempatan untuk menghancurkan mereka satu persatu. Medan perang mulai berubah sekali lagi. Cahaya hitam pekat mengalir, dan cincin jiwa keenam Su Sanxi bersinar. Tidak butuh waktu lama untuk domain Xuanwu-nya muncul sekali lagi di arena. Cahaya hitam yang tebal tampak menutupi matahari saat menyelimuti seluruh panggung. Keenam anggota tim Sekte Tubuh segera menemukan diri mereka dalam keadaan tercekik dan menyesakkan. Ketika Su Sanxi melepaskan domain Xuanwu-nya, cahaya pucat menyeramkan dari benteng Huo Yuhao. Enfiblement massal, domain tidak diragukan lagi digunakan untuk pengendalian kerumunan, dan seluruh tim Body Sect sekarang diperlambat dengan bantuan Mass Enfiblement Huo Yuhao dan domain Xuanwu Su Sanxi. Cahaya meledak dari belakang Wang Donger, dan alat jiwanya yang terbang melesat terus saat mendorongnya ke langit. Wang Donger melepaskan 3 array heksagram di belakangnya, dan Light of the Butterfly Goddess menghujani lawan-lawannya. Dalam hal posisi dan kultivasi, bersekongkol dengan Xiao Xiao adalah keputusan terbaik yang bisa diambil Sekte Tubuh, dan itulah yang mereka lakukan. Namun, 3 array heksagram yang dilepaskan Wang Donger diposisikan di sekitar Xiao Xiao dengan dia di tengah, dan 3 lingkaran membentuk busur dengannya di tengah. Pemuda memanggil Gutong dari Sekte Tubuh tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Donger. 2 sinar putih cemerlang meledak dari matanya ketika cincin jiwanya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya menyala pada saat yang sama. Balok putih segera beralih warna dari merah ke oranye, kuning, hijau, biru, dan kemudian ungu setelah mereka meninggalkan matanya. 2 mata perak putih muncul di belakang punggungnya. Ini adalah individu lain dengan jiwa tubuh yang telah melalui kebangunan kedua pada tingkat White Silver. Pada saat ini, ada 2 orang dari 7 anggota tim Sekte Tubuh yang telah menunjukkan kebangkitan kedua White Silver, Long Aotian dan Gutong. Jiwa tubuh Wei Na adalah otaknya, dan tidak ada pertanyaan bahwa kebangkitan keduanya juga berada di level White Silver. 3 kebangkitan putih White Silver, para elit generasi muda Sekte Tubuh semuanya berkumpul di tempat ini. Ekspresi Wang Donger berubah sedikit ketika 2 balok yang tangguh datang tepat untuknya. Meskipun lawannya hanya memiliki 5 cincin jiwa, serangan ini tidak mudah untuk diatasi. Cincin jiwa kelima Wang Donger berkilau, dan tubuhnya menjadi sangat transparan, dewi kepemilikan cahaya. Api keemasan dan menyilaukan bersinar di kedua tangannya saat dia mendorong keluar. Ledakan,
Cahaya berdesir ke segala arah saat Wang Donger langsung terlempar ke belakang secara horizontal meskipun dia terbang ke atas. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya 7 warna, dan alat jiwa tipe terbangnya padam pada saat yang sama. Sepertinya kekuatan jiwanya telah sepenuhnya ditangkap. Untungnya, domain Xuanwu telah selesai. Cahaya hitam melonjak saat tubuh Wang Donger menghilang di antara gelombang hitam. Ini adalah kekuatan domain, dan orang yang melepaskan domain ini adalah diktator dari semua hal di dalamnya. Banyak kemampuan kuat yang berbeda harus digunakan untuk memecah domain. Pertempuran di sisi lain juga telah mencapai puncaknya. Long Haotian sekali lagi memaksa jalan keluar dari domain Xuanwu, dan ingin menggunakan transformasi langit dan bumi sekali lagi. Namun, Su Sanxi muncul di langit dan dengan paksa memblokir serangannya dengan perisai Xuanwu, menahannya ke titik di mana Long Haotian tidak bisa menembus sama sekali. Bei Bei bergegas ke sisi Xiao Xiao, dan dengan bantuan heksagram array Wang Donger, diblokir serangan lawan mereka. Mata teror yang Heike itu telah atur di langit juga lengkap pada saat ini. Dia beralih ke Gigan Lightning Cannon-nya, dan melepaskan satu tembakan ke belakang Xiao Xiao untuk membeli Bei Bei beberapa saat. Di sisi tubuh sekte, 2 sayap besar membentang dari punggung Chen Yu. Jiwa bela dirinya sebenarnya adalah wings. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terlihat pada tubuh manusia. Sayap Chen Yu mengepak saat ia melonjak ke langit, dengan paksa memukul mundur gelombang hitam domain Xuanwu saat ia menerjang ke satu sisi. Dia kemudian menebas dengan sayapnya, seolah-olah mereka adalah 2 kapak raksasa. Wang Donger muncul kembali di dalam domain Xuanwu, menyerang dengan sayapnya pada saat yang sama dan bertabrakan dengan Chen Yu. Chen Yu juga seorang kaisar jiwa, dan sayap mereka berselisih lagi dan lagi. Jelas bahwa Chen Yu telah menemukan posisi Wang Donger dengan bantuan Wei Na. Tubuh sekte memiliki 1 orang lebih sedikit, tetapi hanya Long Haotian dan Wang Yanfeng yang mengeluarkan kekuatan jiwa di antara 6 anggota tim yang tersisa. Long Haotian sangat kuat, jadi apapun yang dia belanjakan tidak terlalu berpengaruh padanya. Terhadap tim Tang sekte, Huo Yuhao tampaknya telah mengkonsumsi terlalu banyak. Benteng mengemudi sendiri all-terrain-nya menembak histeris, tetapi dia berhenti menggunakan kemampuannya sendiri. Wang Donger mundur saat dia bertarung, dan beringsut lebih dekat ke Huo Yuhao. Jiang Yixi dan Jiang Nanan bertempur terpisah dari medan perang utama. Tubuh Jiang Nanan lembut dan fleksibel, dan dia mahir dalam pertempuran jarak dekat. Jiwa bela diri Jiang Yixi adalah tangannya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang memiliki kekuatan penghancur yang hebat. Keduanya adalah Raja Roh, dan sulit bagi kedua belah pihak untuk menang. Pertempuran telah berkembang ke titik ini, dan sepertinya kedua tim tidak lagi bekerja sama satu sama lain. Ini karena kemampuan individu mereka terlalu kuat, dan mereka tidak bisa sepenuhnya bekerja sama satu sama lain lebih sering daripada tidak. Ini juga terjadi karena kedua tim berusaha memutuskan kerja tim dan kerja sama satu sama lain. Bei Bei dan Xiao Xiao menyerbu ke depan pada saat yang sama dan pergi melawan Gu Tong dan Wang Yanfeng. 2 lawan 2, dan tidak ada partai yang unggul. Wang Yanfeng sedikit terkuras dari pertarungannya dengan Huo Yuhao, dan jelas bahwa dia belum sepenuhnya pulih, sementara serangan jarak jauh Gu Tong sangat kuat. Jiwa bela diri Gu Tong adalah matanya, tetapi jalan yang telah ia putuskan untuk ambil secara drastis berbeda dari milik Huo Yuhao. Matanya adalah senjata terkuatnya, dan setiap sinar yang ditembakkan dari matanya disertai dengan cincin jiwa yang bersinar secara bergantian. Wang Donger mundur saat dia terus bertarung, gerakannya sedikit lesu dan lambat karena dia masih terpengaruh oleh serangan Gu Tong sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dipaksa kembali dan lagi oleh Chen Yu? The Eye of Terror akhirnya ditempat di langit, dan cahaya yang kuat mulai mengembun ke arahnya. Seluruh tim Body Sect langsung merasakan tekanan besar datang dari atas mereka. Namun, Sekte Tang tampaknya telah ditekan dalam setiap pertempuran individu atau kelompok yang terjadi di beberapa tempat berbeda sekaligus. Mereka tampak seperti berada dalam situasi yang mengerikan, dan bahkan Zheng Zan tidak yakin pihak mana yang lebih unggul pada saat ini. Ada ledakan tumbukan, dan air mancur darah menyembur dari mulut Su Sanxi saat dia dikirim meluncur di udara. Masih ada jarak yang cukup antara dia dan kekuatan Long Haotian, dan dia juga harus mempertahankan domain Xuanwu-nya untuk mengendalikan lawan-lawan mereka. Meskipun Sanxi memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao untuk memperingatkannya, Long Haotian akhirnya menemukan dan melukainya dengan kekuatan kasar murni.
Long Haotian juga tidak dalam kondisi yang baik. Wajahnya tampak agak pucat, dan napasnya jelas lebih berat dan lebih tebal dari sebelumnya. Cedera yang dia alami dari undangan Yama terus-menerus mempengaruhinya, sementara kekuatan jiwanya dikonsumsi terus-menerus. Kekuatannya saat ini jauh dari kondisi puncaknya. Long Haotian berbalik ketika dia menjatuhkan Susanshi. Menyakiti Susanshi seperti itu sudah cukup baginya, dan Long Haotian tidak harus mengejar lawannya dan menghancurkannya sepenuhnya. Perisai Xuanwu Susanshi telah membawa banyak masalah, dan jika dia benar-benar ingin mengalahkan Susanshi untuk selamanya di dalam domain Xuanwu-nya, dia harus meluangkan waktu dan energi bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya. Long Haotian tahu bahwa ia harus memilih anggota tim Tang Sekte satu persatu jika Sekte Snow Demon ingin memenangkan pertandingan ini. Long Haotian memilih Heikaitu sebagai targetnya, karena dia adalah satu-satunya insinyur jiwa murni dalam pertarungan ini, dan juga karena Long Haotian tidak jauh dari posisinya. Dia menerkam ke arah Heikaitu dalam sekejap. Heikaitu tersenyum ketika dia melihat Long Haotian berlari ke arahnya. Heikaitu adalah yang paling sederhana di antara 7 monster Shrek. Dia tidak banyak bertarung di putaran turnamen sebelumnya, dan satu-satunya hal yang telah dilakukannya yang menarik perhatian penonton adalah matanya teror. Kalau tidak, dia tidak terlalu menyukai mereka, dan tidak banyak orang memperhatikan bahwa dia sebenarnya memiliki 6 cincin jiwa. Long Haotian memilihnya sebagai kesempatan terbaik untuk menembus Sekte Tang karena dia menganggap Heikaitu mungkin yang paling mudah untuk dilumpuhkan, dan juga karena mata terornya di langit akan segera meletus. Wei Na memberi isyarat kepada Long Haotian, dan Long Haotian tidak ingin memberinya kesempatan itu. Seluruh tubuh Long Haotian berkilau dengan cahaya terang saat dia mengangkat kapak emasnya yang sangat besar ke langit saat dia menyerbu ke depan, melepaskan Berserk God Slash-nya. Long Haotian tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang lain untuk meningkatkan kekuatannya, menghemat energi, tetapi dia memasuki wilayah persatuan surga dan manusia sekali lagi. Long Haotian selalu memandang rendah insinyur jiwa. Dari sudut pandangnya, para insinyur jiwa mengandalkan banyak trik dan cara pintas yang berbeda untuk meningkatkan kultivasi mereka, jadi bagaimana mereka dapat membandingkan kekuatan jiwanya yang ia peroleh dari kerja keras murni. Heikaitu benar-benar tertawa ketika dia melihat Long Haotian menerkam ke arahnya. Dia mengangkat tangannya, dan cerutu emas pucat muncul di mulutnya ketika cincin jiwa kelimanya menyala. Heikaitu dengan santai melihat ke bawah dan menyalakan cerutunya dengan sinar jiwa yang ditembakkan dari bahunya dan mengambil embusan yang dalam. Berserk God Slash yang ganas dari Long Haotian tiba. Lapisan cahaya putih bersinar di tubuh Heikaitu, itu adalah pelindung jiwa kelas 6 pelindungnya, dan cahaya merah yang intens menyala di dadanya pada saat yang sama. Sebuah laras meriam dengan mulut berdiameter setengah kaki terbuka pada baju besi di area dada ini. Ledakan. Serangan Long Haotian menakutkan dan kuat, dan penghalang jiwa pelindung kelas 6 Heikaitu meledak berkeping-keping. Heikaitu hanya berhasil memperlambat kapak besar Long Haotian untuk satu ketukan. Heikaitu mengisap cerutu emas pucatnya dengan galak di saat berikutnya. Sebuah penghalang emas mekar dari tubuhnya dan dengan paksa mengusir Berserk God Slash dari Long Haotian. Semua orang bisa melihat cerutu emas di mulutnya terbakar dengan cepat ketika penghalang cahaya keemasannya dipukul. Setengahnya hilang setelah dia mengambil Berserk God Slash. Ini, apakah itu skill jiwa? Ya, itu adalah keterampilan jiwa kelima Heikaitu, Invincible Barrier Golden Cigar. Cerutu adalah jiwa bela diri pelengkap, dan bahkan teman-temannya pun tidak mau menggunakannya. Tetapi semuanya berubah ketika keterampilan jiwanya yang kelima muncul. Eksistensi Invincible Barrier Golden Cigar ini terlalu berharga untuk master jiwa tipe makanan. Sekte Tang telah menyimpan rahasia ini di turnamen, sampai sekarang. Dengan keterampilan jiwa ini di sekitar, Tang Sekte tidak harus membuat lagi hambatan tak terkalahkan. Kultivasi Heikaitu saat ini berarti dia bisa mempertahankan Invincible Barrier selama 7 detik ketika dia menggunakan keterampilan jiwa kelimanya untuk membela diri. Selain itu, kekuatan jiwa yang dikonsumsi selama 7 detik ini berasal dari keterampilan jiwa, dan dia tidak perlu mengeluarkan lagi kekuatan jiwanya sendiri untuk mempertahankannya. Efek ini jauh lebih baik daripada Invincible Barriers yang diciptakan oleh alat jiwa, tapi yang disesalkan adalah Invincible Barrier Golden Cigar ini hanya akan ada selama 2 jam setelah dibuat. Banyak kekuatan jiwa diperlukan untuk membuat satu, dan inilah alasan mengapa Heikaitu adalah satu-satunya yang akan menggunakannya dalam pertempuran, bahkan pada saat seperti ini.
Tapi itu sudah cukup. Ekspresi Long Aotian membeku ketika kapaknya memantul ke belakang, dan dia melihat bola cahaya merah berbahaya meledak di depannya pada saat berikutnya. Lampu merah ini menelan seluruh tubuhnya dalam sekejap. Long Aotian baru saja melepaskan keterampilan jiwa yang kuat, dan dia tidak bisa berjuang keluar dari itu karena seluruh tubuhnya tertelan dalam bola cahaya merah. Zheng Zan, Douluo Unbreakable, yang juga seorang insinyur jiwa kelas 9, berseru, cahaya kelas 7 mengikat. Zheng Zan merasakan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah melihat bola merah ini. Dia terpesona oleh kedua tim sebelum ini, tetapi kekagumannya berasal dari seberapa kuat jiwa bela diri mereka. Binding light yang berseri-seri keluar dari dada Heikaitu pada saat ini membuatnya terguncang. Selain fakta bahwa binding light ini adalah alat jiwa kelas 7, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Kekaisaran Bulan Matahari. Sangat rumit untuk membuat bahkan satu pun dari ini, dan alat jiwa ini memiliki kriteria yang sangat tinggi untuk membuat bahan dan sumber daya. Dia Kaitu bisa menggunakan terang mengikatnya, dan ini berarti bahwa Tang Sekte telah menguasai teknik dan teknologi ini. Ini mengejutkan Douluo yang tidak dapat dipecahkan bahkan melebihi kekuatan dan kekuatan mereka yang hebat. The Binding Light akan menembakkan satu balok, dan target akan ditangkap dan digerakkan setelah dipukul. Targetnya akan ditekan dan ditahan oleh kekuatan jiwa yang besar, jadi Binding Lights hanya bisa menjadi kelas 7, paling tidak. Kelas 7 Binding Lights memiliki kekuatan yang cukup untuk sementara mengunci kemampuan Sol Douluo berdering 8. Efek The Binding Light juga akan dihilangkan jika target diserang setelah dia diborgol, tetapi target tersebut harus mengambil beban serangan sepenuhnya selama target tidak berjuang keluar dari ikatan sebelum itu menyerang. Binding Lights dapat dianggap sebagai favorit di antara alat-alat jiwa tipe kontrol yang digunakan oleh para master jiwa tingkat tinggi. Satu perubahan kecil dapat memengaruhi seluruh situasi. Seluruh medan perang segera berubah setelah Heikaitu melepaskan Binding Light-nya. Tidak ada yang menyerang Long Aotian sama sekali, bahkan Heikaitu, tapi Seven Monsters Shrek tiba-tiba berkobar sebagai sebuah tim. Huo Yuhao tidak melakukan banyak hal selama ini, tapi sekarang dia tiba-tiba melesat keluar dari all-terrain self-driving fortress-nya. Susanshi telah memuntahkan darah dari serangan Long Aotian sebelum ini, dan melompat tinggi ke udara. Sekarang, Huo Yuhao muncul dan menangkapnya sebelum dia menyalurkan pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Cahaya hitam melonjak ketika Susanshi dan Wang Donger tiba-tiba bertukar tempat, dan Wang Donger sekarang di depan Huo Yuhao. Wang Donger sudah siap, dan dia mengulurkan tangannya dan membawa Huo Yuhao ke pelukannya. Huo Yuhao berada di satu sisi saat matanya bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Wang Donger ada di sisi lain, dan sayapnya yang cerah membentang di belakang punggungnya saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, Dewi Kupu-Kupu Radiant. Daerah di sekitar mereka bersinar ketika mereka berdua melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama, dan cahaya yang unik berkilauan dari tubuh mereka. Cahaya ini sangat aneh dan unik, warnanya berganti-ganti antara biru, ungu, dan emas. Energi cahaya yang padat membentuk intinya, dan banyak gelombang kekuatan jiwa yang aneh tercampur di dalamnya. Proyeksi kolosal muncul di belakang punggung Wang Donger, Dewi Kupu-Kupu Radiant yang lengkap dan luar biasa. Mata vertikal virtual yang sangat besar muncul di belakang Huo Yuhao. Mata vertikal ini berwarna emas menyilaukan, dan pupilnya bersinar dengan warna ungu samar. Lampu biru, ungu, dan emas yang menyilaukan saling terkait untuk membentuk bola cahaya raksasa yang meluncur turun dari langit menuju tanah di depan Long Aotian. Selamatkan Aotian, Putri Weina berteriak di bagian atas paru-parunya. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh Huo Yuhao dan Wang Donger, tetapi Huo Yuhao akhirnya meledak setelah menahan diri untuk waktu yang lama. Jelaslah bahwa serangan gabungan mereka tidak akan lemah sama sekali. Namun, Huo Yuhao dan Wang Donger bukan satu-satunya dua dari 7 monster Shrek yang beraksi. Perisai Xuanwu Susanshi berkobar dengan cahaya hitam setelah berganti posisi dengan Wang Donger, dan beberapa perisai yang berkilauan dengan cahaya hitam mengelilingi Chen Yu yang bersayap dan menguncinya. Susanshi menarik domain Xuanwu-nya saat ia melepaskan formasi perisai Xuanwu-nya, saat wilayah kekuasaannya menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Susanshi telah terluka selama upayanya untuk memblokir Long Aotian sebelum ini, tetapi masih sangat mustahil bagi Chen Yu untuk mengatasi budidaya Susanshi dan membebaskan diri dari barikade untuk membantu Long Aotian. BB meledak pada saat bersamaan.
Raungan naga yang panjang dan berlarut-larut bergema di seluruh arena saat seluruh tubuh BB tampak melar. Petir ungu kebiruannya segera mulai menyublim ketika cahaya emas menyilaukan terpancar darinya, dan sisik naga emas menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh BB bergetar hebat ketika kilat keemasan yang kuat dan tegas meledak bebas dari tubuhnya dan berubah menjadi jaring petir yang sangat besar. BB menggunakan penangkal petir ini untuk menghentikan Wang Yanfeng, yang sedang dalam perjalanan untuk membantu Long Aotian, tepat di jalurnya. BB juga melepaskan kepala naga emasnya dari satu kepalan sekaligus, dan menghancurkan balok yang masuk dari mata Gutong. Trilife Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron terbelah menjadi 3 sekali lagi dan jatuh ke tanah, Cauldron Quick. Dia bekerja sama dengan BB dan mengunci 2 anggota tim Body Sect lagi. Pencahayaan BB yang intens dan menggigit sangat menekan mereka sehingga mereka tidak bisa melepaskan kebangkitan kedua jiwa tubuh mereka, yang merupakan teknik terkuat mereka. Jiang Nanan berkobar pada saat yang sama. Dia melepaskan skill jiwanya yang ketiga, Instant Shift, dan skill jiwanya yang keempat, Invincible Golden Body, pada saat yang sama, yang membuatnya muncul di belakang Jiang Yixi dalam sekejap. Jiang Nanan menerima serangan langsung dari lawannya saat dia melingkarkan kakinya di pinggang Jiang Yixi, dan cincin jiwa kelimanya bersinar, kunci tulang lunak. 3 keterampilan jiwa dikeluarkan satu demi satu, dan Jiang Nanan melumpuhkan Jiang Yixi dalam sekejap mata. Bab 325, letusan instan kekuatan menuju kemenangan. Alat jiwa Heikaitu menghujani Wei Na seperti hujan meteor, memaksanya untuk menggunakan Invincible Barrier-nya karena teman-temannya tidak ada untuk membelanya. Hanya diperlukan beberapa detik agar seluruh situasi berubah. Mereka hanya menemui jalan buntu, tetapi setiap anggota tunggal dari sekte tubuh ditekan dan tertahan dalam sekejap ini. Bagaimana ini mungkin? Emosi dan ketidakpercayaan muncul di hati Wei Na. Tidak mungkin dia bisa percaya atau menerima bahwa 7 monster Shrek dapat mencapai pemahaman diam-diam dan chemistry tiba-tiba dari betapa kacaunya hal-hal sebelum ini. Mereka sama sekali tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum semuanya terjadi. Jadi bagaimana mereka semua bisa menyala pada saat yang sama, dan bagaimana mereka semua bisa memilih target yang berbeda. Selain itu, gerakan mereka terhubung satu sama lain dengan sangat mulus sehingga hampir tidak ada celah atau kelemahan sama sekali. Apa kekuatan terbesar 7 monster Shrek dalam pertempuran kelompok? Sebaliknya, apa kekuatan tempur inti mereka? Mengapa mereka memilih untuk masuk ke babak grup meskipun mereka tahu bahwa setiap anggota sekte tubuh sangat kuat? Kekuatan bertarung inti 7 monster Shrek bukanlah naga suci emas BB, atau domain Xuanwu milik Susanshi. Demikian pula, itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Donger. Deteksi spiritual yang tidak terlihat dan tidak berwujud yang dibagikan di antara semua orang selama pertempuran kelompok mereka, dan dengan deteksi spiritual inilah setiap orang dapat mencapai chemistry yang menakutkan dan saling pengertian. Ini adalah kekuatan terkuat mereka, dan itu memberi mereka keberanian untuk menantang lawan yang lebih kuat dalam pertempuran kelompok. Tim Tang Sekte telah menyelidiki lawan mereka sejak awal, dan mereka sengaja bersantai dan memisahkan diri setelah itu. Huo Yuhao telah merencanakan dan menciptakan setiap taktik dan gerakan tunggal, mulai dari saat mereka kelihatannya tidak memiliki kerja sama tim dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, hingga saat ini, ketika mereka semua berkobar pada saat yang sama. Dia hanya memiliki satu tujuan sejati, dia ingin mengalahkan anggota terkuat tubuh sekte, Long Aotian. Tidak peduli berapa banyak kemampuan tersembunyi yang dimiliki Putri Wei Na, dan apakah dia inti timnya atau tidak, kecakapannya secara keseluruhan masih jauh berbeda dari kemampuan Long Aotian. Hasil paling penting yang ingin dicapai oleh Huo Yuhao dengan mengalahkan Long Aotian tidak hanya untuk melemahkan kekuatan keseluruhan sekte tubuh, ia juga ingin menyerang kepercayaan diri mereka. Semua ketenangan dan ketenangan dari sebelumnya adalah agar mereka dapat mengisi untuk letusan saat ini. Bola cahaya biru, ungu, dan emas yang digabungkan Huo Yuhao dan Wang Donger berubah menjadi mata vertikal besar pada saat yang sama ketika bola itu kembali ke tanah. Ini adalah mata roh Huo Yuhao, dan Wang Donger mendukungnya. Mata besar itu tampak dalam, dan dunia tanpa batas tampak muncul jika seseorang menatapnya dengan cermat. Di saat berikutnya, campuran menakutkan cahaya biru, ungu, dan emas keluar. Sinar cahaya ini menyerupai simfoni lampu saat ditembakkan langsung, dan di mana-mana yang dilaluinya diwarnai dengan warna keemasan yang aneh. Ini termasuk lapisan pemisah yang Douluo Unbreakable telah taruh di tanah.
Long Aotian masih berjuang sekeras yang dia bisa di dalam binding light merah yang menahannya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia melepaskan teknik terkuatnya, tubuh sejati jiwa miliknya, dalam upaya untuk membebaskan diri dari borgol cahaya pengikat. Tapi kelas 7 binding light ini terlalu kuat. Klaim bahwa itu untuk sementara waktu dapat membatasi kemampuan jiwa Douluo bukan hanya mitos, dan meskipun Long Aotian telah melepaskan tubuh jiwa-jiwa sejatinya dan seluruh tubuhnya menjadi pijar, dia hanya bisa menonton ketika ikatan di sekelilingnya perlahan rusak. Namun, sinar multiwarna sudah tiba di depannya. Sinar ini melewatinya dalam sekejap mata. Tepat ketika semua orang dari Body Sect percaya bahwa serangan ini difokuskan pada Long Aotian, sinar 3 meter yang sangat besar dengan lebar 3 warna langsung memanjang, dan hampir membagi panggung kompetisi menjadi 2. Jiang Nanan masih membuat Jiang Yixi tidak bisa bergerak dengan soft bone lock-nya, dan menghilang dengan cepat melalui instant shift. Jiang Yixi bahkan tidak bisa bereaksi saat dia ditelan oleh sinar cahaya trikoloret. Jalan emas di tengah kemewahan yang melemah, Huo Yuhao dan keterampilan fusi jiwa bela diri pertama Wang Donger. Binding light yang memegang Long Aotian akhirnya pecah, tetapi dia telah berubah menjadi patung emas. Dia bukan satu-satunya, Jiang Yixi juga menjadi patung emas setelah dia dipukul oleh jalan emas. Long Aotian sangat kuat, tetapi Huo Yuhao dan Wang Donger keduanya memiliki jiwa bela diri kembar, satu adalah kaisar jiwa dan yang lainnya adalah raja jiwa. Bagaimana bisa upaya gabungan mereka, keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, tidak menjadi kuat? Mereka telah bekerja sama untuk mengalahkan dan sage jiwa perkasa terbaik sebelumnya. Cara terbaik untuk bertarung melawan Golden Rod adalah dengan tidak diserang olehnya. Pada akhirnya, jalan emas tidak bisa mengunci sasaran. Tapi begitu disambar, jiwa-jiwa bela diri sejati, terhalau, jiwa bela diri, diusir. Cahaya yang intens dan energi spiritual dengan serius merusak tubuh mereka, yang membeku di tempat. Mata vertikal 3 warna raksasa itu berubah menjadi bola 3 warna, dan suhu udara turun drastis pada saat berikutnya. Bola trikoloret berubah sekali lagi, dan lampu hitam dan putih terjalin saat tekanan mengerikan dilepaskan. Es dingin dan salju menyapu ketika palu hitam muncul dengan ultimate ice transparan di permukaannya. Badai salju besar segera mengepul Long Aotian dengan tubuhnya di tengah, dan suhu rendah yang membekukan menciptakan lapisan transparan es dan es di tubuhnya, yang sudah menjadi patung emas. Seekor raksasa yang terbentuk dari embun beku dan salju menggenggam palu besar yang menakutkan, dan sepertinya itu akan merobek dunia hingga hancur berkeping-keping saat jatuh dari langit. Ini adalah perpaduan antara Kalajengking Ice Jade Empress dan Clear Sky Hammer. Ini adalah salah satu dari keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Donger lainnya. Blaze di tengah Frost, Hammer Kaisar Surgawi. Cahaya yang mengikat, jalan emas, dan palu Kaisar Surgawi. 3 kemampuan tertinggi ini adalah apa yang telah disiapkan Huo Yuhao untuk mengakhiri Long Aotian. Huo Yuhao mungkin tidak bisa mengalahkan Long Aotian bahkan jika tubuhnya sepenuhnya pulih satu-satu. Namun, Huo Yuhao dan Wang Donger melawan Long Aotian dalam situasi 1 lawan 2 berarti Long Aotian tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kekuatan jiwa Huo Yuhao sedang dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan, tetapi Wang Donger adalah direktur utama sekarang, dan itu tidak terlalu bermasalah bagi mereka untuk melepaskan 2 keterampilan fusi jiwa bela diri pada saat yang sama. Long Aotian telah dihilangkan, Wei Na berteriak di bagian atas paru-parunya, dan suaranya terdengar menusuk dan melengking. Seruannya diarahkan pada Douluo Unbreakable, Zheng San. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Long Aotian, yang jiwa bela diri sedang dilucuti dari tubuhnya, benar-benar tidak dapat menahan serangan ini. Tapi Zheng San tampaknya setengah mengalahkan lebih lambat, dan dia 1 langkah terlalu lambat untuk menyelamatkan Long Aotian. Jeritan tajam terdengar dari mulut Wei Na, dan 5 cincin jiwa di tubuhnya tiba-tiba berubah pada saat ini. 2 cincin jiwanya yang kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam tiba-tiba menjadi 6 cincin jiwa hitam yang identik ketika cincin jiwa barunya yang keempat berkilau dengan cahaya hitam. Semua orang bisa melihat gelombang memutar dan memutar-mutar dari tubuhnya di tengah teriakannya yang menusuk telinga. Bola cahaya perak putih berkedip di belakangnya, yang tampaknya terdiri dari gulungan dan lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah bentuk otak. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, Wild of the Banshee. Itu adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang menyatukan energi spiritual dan sonik bersama, dan itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun.
Wei Na tidak bisa diganggu dengan hal lain ketika dia tahu bahwa Zheng San akan sedikit terlambat. Dia segera melepaskan kemampuan kuat yang paling mungkin untuk menyelamatkan Long Haotian, dan tidak bisa diganggu dengan menyembunyikan cincin jiwa-jiwa bela dirinya yang kedua lagi. Semua orang bisa tahu dari jiwa bela diri keduanya bahwa ia baru saja mulai menempelkan cincin jiwa pada jiwa bela diri tipe spiritualnya setelah ia menjadi Raja Roh atau Kaisar Jiwa. Setiap cincin adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Meskipun dia bisa melakukannya dengan lebih baik, ini sudah cukup. Sulit bagi Tuan Jiwa dengan jiwa bela diri tipe spiritual untuk mendapatkan cincin jiwa yang cocok di tempat pertama. Huo Yuhao menjadi contoh nyata. Lebih sulit lagi menemukan cincin jiwa 100.000 tahun. 100.000 tahun makhluk-makhluk roh tipe spiritual memang ada, tetapi setiap makhluk sangat kuat, dan itu berarti berburu dan membunuh satu makhluk sangat menantang. Itu tidak mudah bagi Sekte Tubuh untuk menemukan dan membunuh binatang buas seperti itu bahkan dengan sejumlah individu yang kuat, apalagi menemukan dan membunuh sebanyak 9 untuk Wei Na. The Sekte Tubuh adalah sebuah sekte, itu tidak ada hanya untuk Wei Na sendiri, dan bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membantunya mencapai semua itu, anggota sekte lainnya akan menyebut alokasi sumber daya yang tidak masuk akal ini dipertanyakan. Oleh karena itu, Wei Na memilih untuk melampirkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya setelah dia menjadi jiwa kaisar sehingga dia bisa mendapatkan kehormatan dan kemuliaan bagi kekaisaran jiwa surgawi di turnamen musim ini. Dia adalah anggota tim terkuat Snow Demon Sekte kedua setelah Long Haotian. Bisakah Wild of the Banshee menghentikan Huo Yuhao dan Hammer Kaisar Surgawi Wang Donger? Setiap orang yang saat ini terkunci dalam pertempuran dipengaruhi oleh gelombang memutar ketika mereka berdesir keluar. Wei Na tidak bisa diganggu dengan api ramah karena Long Haotian berada dalam situasi yang sulit hidup atau mati, dan bahkan rekan timnya menjadi sasaran keterampilan jiwa tipe kontrol masa ini. Setiap orang secara tidak sadar menutupi telinga mereka ketika pikiran mereka sementara keluar, disertai dengan kelemahan sesaat di tubuh mereka. Xiao Xiao hanya memiliki 5 cincin jiwa, dan dia mulai berdarah dari hidungnya. Jiang Nanan hendak menyerang Jiang Yixi setelah yang terakhir diserang oleh Golden Rod ketika dia mengerang, dan hidungnya juga mulai berdarah. Anggota tim Sekte Tubuh sedikit lebih baik. Mereka memahami Wei Na dengan cukup baik, dan semua orang membuat persiapan yang diperlukan. Namun demikian, setiap kemampuan tunggal yang mereka lepas atau salurkan terputus. Sangat disayangkan bahwa keterampilan hebat ini yang memiliki efek ajaib pada semua orang tidak melakukan apa-apa ketika melawan Hammer Kaisar Surgawi. Itu tidak bisa mengguncang palu sama sekali. Huo Yuhao juga seorang guru jiwa tipe spiritual dan tipe kontrol. Mata rohnya hanya memiliki 5 cincin jiwa, tetapi cincin jiwa macam apa itu? Tanpa membicarakan cincin jiwanya yang lain, cincin jiwanya yang pertama adalah cincin jiwanya jutaan tahun. Sementara kekuatan rohaninya telah mengalami berbagai evolusi dan berada di ranah konkret imaterial. Selanjutnya, ia bekerja sama dengan Wang Donger dalam serangan ini. Bagaimana dia bisa dengan mudah terguncang? Kesadaran Long Haotian masih jelas, tetapi hanya ada satu pikiran di dalam hatinya, sudah berakhir. Palu Kaisar Surgawi menjulang di atasnya. Dia tidak lagi memiliki jiwa bela diri untuk melindunginya, dan Ultimate Ice telah menginvasi sumsum tulangnya. Sementara efek korosif intens jalan emas merambah dengan panik ke tubuhnya yang terluka. Dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk melawan semuanya jika dia dalam kondisi puncaknya, tapi sekarang dia bisa mendengar suara Wei Na dengan sangat jelas di kepalanya. Namun, hanya ada kesedihan di hatinya. Jika seseorang mengatakan kepadanya sebelum turnamen bahwa dia akan mati dalam pertempuran, dia akan penuh dengan ketidakpercayaan dan penghinaan terhadap komentar itu. Dia terlalu percaya pada kekuatan dan kemampuannya sendiri, tetapi segala sesuatu yang terjadi di depan matanya membuat pikirannya benar-benar kosong dan kosong. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Upaya panik Wei Na untuk menyelamatkannya sama sekali tidak memperlambat lawan mereka. Bab 325.2, Letusan Instan Kekuatan Menuju Kemenangan Ledakan. Lantai bergetar dan bergetar, saat Hammer Kaisar Surgawi terlalu merusak. Efek palu yang membatu langsung menelan semuanya dalam jarak 20 meter darinya, dan seluruh arena menjadi dunia es dan salju. Tidak, Wei Na menjerit haus darah ketika air mata mengalir dari matanya. Long Haotian bukan hanya individu terkuat di antara semua orang di generasi muda tubuh sekte, dia juga pacarnya yang sangat dicintainya, dan tunangannya. Namun, air matanya hanya menetes ketika matanya kendur.
Alasan untuk itu adalah karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa palu besar itu tidak menabrak tubuh Long Aotian, dan meskipun dia terlempar ke udara ketika palu itu membentur tanah, warna emas di tubuhnya secara bertahap surut sebagai dia meluncur cepat ke langit. Dua sosok terpisah di udara. Huo Yuhao terlempar ke langit, dan mendarat kembali di dalam all-terrain self-driving fortress-nya yang masih bersujud di tanah, sementara Wang Donger merentangkan sayapnya dan melayang tinggi di udara. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan heksagram array secara akurat muncul di bawah kaki Jiang Yixi. Masih berjuang melawan efek dari Golden Rod, dia langsung tersapu ke langit. Wang Donger mendorong tangannya segera setelah itu, dan seberkas cahaya keemasan menyerbu menuju Jiang Yixi, Butterfly Goddess Slash. Dia masih hidup. Long Aotian masih hidup. Wei Na lupa bahwa dia masih berpartisipasi dalam turnamen saat ini, dan air matanya berhenti sejenak sebelum mereka mengalir keluar seperti air terjun sekali lagi. Wei Na juga sangat kuat secara individual, dan ini adalah alasan dia tahu betul bahwa Huo Yuhao dan Wang Donger tidak terpengaruh oleh serangannya. Mereka telah menunjukkan belas kasihan kepada Long Aotian. Long Aotian berjungkir balik di udara saat dia jatuh kembali ke tanah. Seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus, hammer Kaisar Surgawi tidak memukulnya, tetapi Ultimate Ice Huo Yuhao begitu dingin sehingga dia masih membeku di seluruh. Wajahnya tampak sangat kendur dan tak bernyawa, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Berapa banyak orang yang tewas di tangan Sekte Tang di putaran sebelumnya. Namun, Sekte Tang memberinya kesempatan hari ini, dalam pertandingan ini. Dia masih hidup, masih hidup. Long Aotian menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa hidup itu indah. Menjadi hidup berarti memiliki harapan, dan dia adalah individu nomor satu di antara generasi muda Body Sect. Dia juga menantu kekaisaran Heavenly Soul Empire di masa depan, dan dia adalah tunangan Wei Na. Aku masih hidup. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya keras dan dingin dipenuhi dengan emosi dan ekspresi yang rumit ketika dia berbaring di sana dengan bingung, tidak bergerak. Kamu telah dieliminasi. Zheng Zan agak terlalu lambat, tapi dia melangkah di depan Long Aotian sekarang. Wei Na tidak berteriak pada Zheng Zan untuk apa-apa, dan meskipun dia sengaja selangkah lebih lambat, Long Aotian pasti akan tersingkir dari pertandingan ini. Long Aotian benar-benar terlalu kuat dalam hal kekuatan individu. Jika satu tim harus memenangkan babak ini, tim-tim berikutnya mungkin lebih suka memiliki kemajuan Tang Sek. Mata kendur Long Aotian secara bertahap pulih. Matanya penuh dengan kekecewaan dan frustrasi ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao, yang telah mendarat kembali di dalam all-terrain self-driving fortress-nya. Long Aotian mengangguk dengan berat sebelum dia berbalik dan berjalan menuju tepi panggung kompetisi. Dia kuat, sombong, tapi dia juga tahu tentang rasa terima kasih. Selanjutnya, dia benar-benar kalah. Kekalahan Long Aotian adalah seperti yang diprediksi Huo Yuhao, dan anggota tim sekte tubuh lainnya sangat terpengaruh. Pernah satu pun dari mereka terguncang sampai ke inti, dan bahkan tuan jiwa tipe kontrol utama mereka, Wei Na, penuh dengan emosi yang beriak. Tidak ada lagi keraguan tentang hasil dari pertempuran ini. Tidak sulit membayangkan bagaimana Jiang Yixi akan berakhir karena dia harus berhadapan dengan Goddess Wang Donger tanpa perlindungan. Selanjutnya, dia masih dikendalikan dan ditangkap oleh jalan emas dan array heksagram Wang Donger. Wang Donger sengaja menahan, dan Jiang Yixi dieliminasi tak lama kemudian. Itu 7 lawan 4 setelah itu. Huo Yuhao secara praktis kehilangan semua kekuatan bertarungnya, tetapi ia masih memiliki benteng berkendara sendiri semua medan. Eye of Terror di langit menembakkan sinar cahaya yang kuat pada Wei Na tanpa ragu-ragu. Wei Na berhasil pulih dan bereaksi tepat waktu, dan menangkis serangan ini. Namun, dia mengalami cedera ringan dalam prosesnya. Bei Bei, Su Sanxi, Xiao Xiao, Jiang Nanan, He Kaitu, dan Wang Donger melepaskan kemampuan perkasa mereka, dan mengambil 5 menit lagi di bawah perintah Huo Yuhao sementara dia berjuang untuk menjaga deteksi spiritualnya untuk akhirnya menekan lawan mereka. Itu cukup sulit, tetapi mereka akhirnya menang. Putaran sudah berakhir, dan Sekte Tang telah mengalahkan Sekte Snow Demon, atau lebih tepatnya Sekte Tubuh, dan dengan bangga mendorong ke semifinal. Namun, 7 monster Shrek tidak dalam kondisi yang baik. Huo Yuhao benar-benar dihabiskan, sementara Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Bei Bei terluka. Luka Su Sanxi relatif lebih serius,
tetapi hanya dua yang muncul sempurna dan tidak terluka adalah Wang Donger dan Heke itu. Bahkan mereka juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dapat dikatakan bahwa itu akan menjadi tugas yang hampir tidak dapat dibantah bagi Sekte Tang untuk mengalahkan lawan sekuat Sekte Snow Demon tanpa perencanaan Huo Yuhao. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Sekte Tang tidak menang karena mereka lebih kuat. Jauh lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka menang karena taktik dan strategi pertempuran Huo Yuhao, mulai dari pertandingan eliminasi tunggal hingga pertempuran kelompok sesudahnya. Huo Yuhao telah menyeret Sekte Snow Demon ke hidung sepanjang waktu. Kami menang, kami menang. Seven Monster Shrek saling bertukar pandang, dan tak satu pun dari mereka yang bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka, saat mereka berseru dengan bersemangat berulang kali sambil saling merangkul. Tentu saja, ini tidak termasuk Huo Yuhao. Dia terlalu menghabiskan waktu, dan hanya bisa menggerakkan tangan kanannya saja. Bahkan jika dia bisa bangkit dari All-Terrain Self-Driving Fortress, dia mungkin akan jatuh dan membuat dirinya pusing. Wang Donger menariknya keluar dari benteng dengan lembut. Turnamen telah berkembang ke semifinal, dan semifinalis telah ditentukan. Mereka adalah Akademi Shrek, Sekte Naga Langit, Sekte Roh Kudus, dan Sekte Tang. Kedua tim dari Shrek Academy masing-masing mengambil tempat di semifinal. Selamat, Wei Na, Long Aotian, dan anggota tim Sekte Snow Demon tiba sebelum Sekte Tang. Wajah cantik Wei Na masih berkaca-kaca saat dia menggenggam tangan kiri Long Aotian erat-erat dengan tangan kanannya. Senyumnya sangat tulus, seolah-olah dia tidak kalah sama sekali. Bei Bei tertawa kecil dan berkata, mengalahkan kalian di babak ini sulit bagi kami. Long Aotian berkata, kita akan bertarung lagi jika ada kesempatan. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. Huo Yuhao lemah dan lelah, tetapi dia masih bertahan saat dia duduk di sana di kursi rodanya. Dia balas mengangguk ke arah Long Aotian dengan wajah pucat yang mengerikan. Wei Na berkata dengan tulus, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Yuhao. Saya akan selalu mengingat kebaikan ini. Aotian adalah tunanganku, dan aku tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika sesuatu terjadi padanya selama turnamen. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kami bukan musuhmu, Tuan Puteri. Selain itu, Heavenly Soul Empire adalah salah satu pelanggan terbesar Tangsek. Bagaimana saya bisa merusak hubungan baik dan hubungan baik kita? Saudaraku Long, kita akan bertarung lagi ketika aku benar-benar pulih. Saya harus mengakui bahwa saya tidak dapat mengalahkan Anda saat ini jika kita saling berhadapan satu lawan satu. Long Aotian menjawab, tidak, aku yang kalah hari ini. Saya pemimpin tim, tetapi saya terlalu fokus pada kekuatan individu, dan saya tidak membantu Wei Na merampingkan tim dan menjaga mereka tetap bersama. Kami menaruh terlalu banyak kepercayaan pada kemampuan individu kami, yang merupakan alasan terbesar mengapa kami kalah dari Anda di babak ini. Tim Anda jauh lebih baik daripada kami dalam hal itu. Saya kalah, dan saya kalah meyakinkan. Namun, kegagalan saya hanya untuk hari ini. Mulai besok dan seterusnya, saya akan bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan saya dan kekurangan saya. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kami bukan musuhmu, tapi aku sangat bersedia menjadi sainganmu. Long Aotian berjalan ke Huo Yuhao dan mengulurkan tangan kanannya. Huo Yuhao mengangkat tangannya sendiri, dan mereka tersenyum sementara mereka saling menatap mata. Mereka saling menghargai satu sama lain, dan semua dendam dan perasaan tidak enak dari pertempuran sebelum ini menghilang ke udara. Wei Na berjalan ke Bei Bei dan membisikkan beberapa hal ke telinganya. Kepala Bei Bei miring ke satu sisi dan matanya berbinar, dan mereka berdua berinteraksi dengan mata mereka sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan panggung kompetisi. 4 tim maju dari perempat final, dan semifinal akan dimulai. Pertandingan final perempat final tidak diragukan lagi yang paling epik dan spektakuler. Sekte Tang dan Sekte Snow Demon sama-sama disambut dengan tepuk tangan hangat dari para penonton saat mereka melangkah keluar dari panggung kompetisi. Kedua tim ini bukan milik Sun Moon Empire, tetapi semua orang tahu bagaimana menghormati kekuatan dan kekuatan. Kedua tim ini telah mendapatkan kekaguman dan rasa hormat yang tulus dari warga Kekaisaran Sun Moon. Di mimbar, Su Tianran tidak segera pergi setelah pertandingan seperti yang selalu dilakukannya. Sebagai gantinya, dia hanya duduk di sana dengan ekspresi gelap dan suram di wajahnya. 15 menit berlalu sebelum Su Tianran akhirnya mengangkat tangannya untuk memberi sinyal pada Zhu Zi untuk mendorongnya keluar dari arena.
Dia pergi dengan para pelayannya dan pengawalnya mengawalnya. Juzi, saya penuh dengan keluhan setelah putaran itu, Su Tianran berbicara dan mendesah pada saat yang sama. Juzi berkata dengan lembut, jangan kecewa, Yang Mulia. Meskipun Kekaisaran Sun Mun tidak memasuki semifinal, kita masih memiliki Sekte Roh Kudus. Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Sekte Roh Kudus bukan milik kita, pada akhirnya. Jika bukan karena fakta bahwa kita harus berurusan dengan Sekte Tubuh dan Akademi Shrek, apakah Anda pikir saya akan bersedia bekerja sama dengan orang-orang jahat dan jahat itu? Namun, kita tertinggal dalam memelihara generasi muda kita. Akademi Shrek dan Sekte Tubuh telah menjalani reputasi sebagai sekte dan entitas dengan sejarah panjang. Jika bukan karena alat jiwa kita, Kekaisaran Sun Mun mungkin tidak dapat mendominasi seluruh benua bahkan setelah 10.000 tahun. Pertempuran hari ini telah memungkinkan saya untuk memahami banyak hal. Saya terlalu sombong dan bangga pada masa lalu. Juzi menghela nafas dan berkata, Yang Mulia, Anda pasti akan menjadi kaisar yang brilian dari Kekaisaran Bulan Matahari di masa depan. Su Tianran tersenyum tipis ketika dia menepuk tangannya. Aku tidak peduli menjadi kaisar yang brilian atau apapun. Yang saya pedulikan adalah proses ekspansi dan pengembangan. Saya peduli tentang tekad yang tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan, ambisi dan keberanian untuk mencapai puncak dunia. Seluruh hidupku dikhususkan untuk memerintah tertinggi di seluruh benua Douluo. Juzi berkata dengan tegas, kamu pasti akan berhasil, Yang Mulia. Aku akan selalu menjadi pion dan pelopormu, dan aku akan selalu bersedia bertarung untukmu, apapun kesempatannya. Saya tidak akan menyesal bahkan jika saya harus mati dalam pertempuran. Su Tianran tertawa dan menjawab, tidak, kamu tidak diizinkan mati dalam pertempuran. Saya masih berharap kita berbagi kemuliaan dan kehormatan itu ketika tiba saatnya. Aku akan selalu membutuhkan seseorang yang mengenal hatiku di sampingku, dan kaulah yang paling penting. Juzi tampak tersentuh ketika dia menjawab, terima kasih atas cinta dan perhatianmu, Yang Mulia. Apakah Anda pikir Sekte Roh Kudus dapat mengalahkan Sekte Tang, Yang Mulia? Sepertinya Tang Sekte memang cukup kuat, dilihat dari penampilan mereka hari ini. The Sekte Tubuh benar-benar kehilangan mereka. Su Tianran menjawab, Sekte Roh Kudus mungkin tidak lebih kuat dari Sekte Tubuh dalam hal kekuatan individu, tetapi jangan lupa dari mana Sekte Roh Kudus berasal. Kehadiran mereka sangat berbeda dari Sekte Tubuh, dan hal yang paling menakutkan tentang Tuan Jiwa Jahat bukanlah kekuatan mereka, itu adalah kejahatan mereka. Tentu saja, tidak ada yang penting lagi. Tidak peduli siapa yang mengklaim kejuaraan pada akhirnya di turnamen ini, para elit generasi muda ini hanya memiliki dua pilihan, tunduk, atau mati. Bab 325.3, letusan instan dari kekuatan menuju kemenangan. Juzi merasakan jantungnya bergetar saat dia menggigit bibir bawahnya. Matanya yang indah sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sekte Tang telah kembali ke hotel. Mereka tidak dapat diganggu dengan postmortem kali ini, dan semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sesegera mungkin. Mereka telah mencapai tujuan utama mereka dalam pertempuran ini. Tubuh Sekte bukan musuh mereka, dan Sekte Tang telah berhasil menang dan maju ke semifinal tanpa merusak hubungan mereka. Mereka telah menyelesaikan semua tugas utama mereka di turnamen ini. Huo Yuhao duduk berhadapan dengan Wang Donger saat mereka menyalurkan kekuatan Haodong mereka bersama. Warna telah kembali ke wajah Huo Yuhao, dan dia tidak sepucat sekarang. Hari ini terlalu melelahkan baginya, dan menguras kekuatan fisik dan mentalnya. Banyak dari kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya telah dikonsumsi. Long Aotian benar, seluruh tim body sekte terlalu bangga dan sombong, dan mereka tidak dapat melepaskan kemampuan individu terkuat mereka karena kerja tim mereka, atau lebih tepatnya, kekurangan itu. Namun demikian, Huo Yuhao masih terlalu banyak dihabiskan sebagai pemimpin dan komandan tim Tang Sekte. Huo Yuhao memikirkan kembali seluruh pertandingan saat dia duduk di kursi rodanya di jalan kembali, dan membuat evaluasi sendiri tentang anggota tim individu Body Sect. Dia menyadari setelah itu bahwa jika strategi dan taktik pertempuran kedua tim berada di tempatnya dan tidak bermasalah, hanya ada satu cara Sekte Tang bisa mengalahkan Sekte Tubuh, tubuhnya harus pulih. Baru saat itulah kekuatan bertarungnya bisa dilepaskan ke tingkat setinggi mungkin, dan dia bisa bekerja sama lebih baik dengan Wang Donger. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sekte Tubuh. Mereka beristirahat selama hampir 4 jam sebelum mereka pergi ke kantin untuk makan.
Mereka bertemu dengan dua tamu di kantin. Lebih tepatnya, mereka bertemu dengan dua putri. Setelah makan, Bei Bei, Huo Yuhao, Wei Na, dan Su Jiujiu duduk bersama di ruang tamu di lantai paling atas Brilliant Delight Hotel milik Sekte Snowdemon. Kedua putri telah kehilangan perkelahian masing-masing, dan sementara Akademi Nasional Star Luo dikalahkan secara langsung, mereka berhasil menjaga diri mereka tetap utuh. Ekspresi Su Jiujiu sangat normal dan biasa saja, karena dia sudah meramalkan hasil hari ini ketika mereka menggambar Holy Ghost Sect sebagai lawan perempat final mereka. Kapan kalian berencana untuk pergi? Bei Bei mengambil inisiatif dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Su Jiujiu bertukar pandang dengan Wei Na dan berkata, kami tidak terburu-buru. Saya pikir kami akan menunggu seluruh turnamen berakhir sebelum kami pergi. Jika Brilliant Delight Hotel menolak untuk terus memberikan layanan mereka kepada kami akan menemukan hotel terdekat untuk menginap. Oh, kamu sepertinya tidak terburu-buru untuk pulang, lanjut Bei Bei, dengan senyum yang sama di wajahnya. Su Jiujiu melirik ke arahnya. Dia memiliki kesan kuat tentang kakak laki-laki tertua Sekte Tang. Pria ini tampan, dan dia selalu mengenakan senyum tipis di wajahnya. Dia tampak ilmiah dan segar, dan mudah bagi orang lain untuk memiliki kesan yang baik padanya. Namun, gaya bertarungnya secara drastis berbeda dari bagaimana ia biasanya membawa dirinya ketika ia tidak dalam pertempuran. Dia ganas, dan menakutkan. Bei Bei dan Su Sanxi berlabuh di barisan depan Seven Monsters Strike. Iya nih, kami tidak terburu-buru. Semifinal dan final akan semakin spektakuler. Karena kita di sini, kita harus selesai menonton turnamen sebelum kita pergi, jawab Su Jiujiu dengan senyum cerah di wajahnya. Sebagian besar tim yang telah dikalahkan memilih untuk pergi. Turnamen berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, dan Brilliant Delight Hotel memalingkan mereka yang telah tersingkir dari turnamen. Beberapa tim tidak dapat menemukan tempat untuk tinggal di kota bahkan jika mereka mau. Tentu saja, beberapa tim ini telah mengatur hal-hal untuk diri mereka sendiri sebelumnya sehingga mereka dapat terus menonton turnamen. Sebagian besar tim ini adalah tim asli Kekaisaran Sun Moon, jadi relatif lebih mudah bagi mereka untuk tetap tinggal. Tim-tim yang termasuk dalam 3 negara asli benua Douluo sebagian besar tidak memilih untuk tetap tinggal karena mereka tidak terlalu ramah dengan Kekaisaran Sun Moon. Mereka tidak ingin tinggal terlalu lama karena mereka takut bahwa Kekaisaran Sun Moon akan mengambil tindakan terhadap mereka. Su Jiujiu berbalik ke arah Wei Na setelah dia menyatakan bahwa dia tinggal di belakang. Bagaimana dengan Sekte Snowdemon, Saudari Wei Na? Kapan kalian pergi? Oh, itu salah. Aku harus memanggil kalian Body Sect. Saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak rahasia. Anda memiliki jiwa bela diri kembar, dan Anda juga salah satu pejuang ajaib Body Set. White Silver Second Awakening. Sangat mengesankan. Wei Na telah kembali normal sekarang, dan dia masih mengenakan penampilan lembut dan lembut yang sama seperti biasanya. Dia tersenyum tipis, dan lesung pipi muncul di pipinya seperti bunga lili yang segar dan menyenangkan. Karena kamu tidak terburu-buru untuk pergi, maka kami bahkan lebih enggan untuk pergi. Kami akan menunggu turnamen berakhir sebelum kami pergi. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, itu bagus. Kita bisa menemani satu sama lain ketika kita pergi. Saya kira saya akan memiliki teman untuk perjalanan saya. Wei Na mengangguk, itu bagus. Bei Bei, Yu Hao, mengapa kita tidak memutuskan waktu dan tempat sehingga kita bisa pergi bersama setelah turnamen? Anda dapat memanggil yang lain dari Shrek Academy juga. Semakin meriah. Bei Bei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kami sangat lelah hari ini, Tuan Putri tercinta, dan tidak nyaman bagi Huo Yuhao untuk bergerak. Kita sudah menghabiskan terlalu banyak hari ini, jadi kita harus berhenti berbelit-belit dan langsung ke pokok permasalahan sehingga kita bisa kembali beristirahat setelah diskusi kita. Kalau tidak, kalian berdua bisa menyelesaikan diskusi Anda sebelumnya dan menemukan kami sesudahnya. Ekspresi Su Jiujiu tidak berubah saat dia mendengarkan Bei Bei memanggilnya dengan lidahnya. Wei Na tersipu malu, tapi dia masih tersenyum senang saat dia menatap Su Jiujiu dengan geli. Kedua putri itu saling memandang, tetapi tak satu pun dari mereka yang tampaknya ingin berbicara terlebih dahulu, dan ruangan itu langsung membisu. Bei Bei menunggu sebentar sebelum dia menghela nafas dan berjalan di belakang Huo Yuhao. Dia mulai mendorong kursi roda Yuhao, dan mereka mulai pergi. Tunggu, Su Jiujiu tidak bisa menahan diri lagi,
dan berbicara terlebih dahulu. Su Jiujiu tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang sama seperti yang dimiliki Wei Na. Meskipun dia memiliki keyakinan bahwa dia lebih baik daripada Wei Na dalam mengelola dan menangani hal-hal, Wei Na memiliki sekte tubuh di belakangnya, dan mungkin ada banyak orang kuat dari sekte tubuh di daerah tersebut. Wei Na punya alasan untuk percaya diri, dan dia punya alasan untuk merasa aman. Tapi bagaimana dengan dia? Apakah perusahaannya dapat memastikan jalannya yang aman ke rumah? Bei menekankan tangannya pada pegangan kursi roda pohon emas dan berbalik ke arah Su Jiujiu. Su Jiujiu berhenti sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, aku tidak akan bertele-tele lagi. Kalian telah melihat seperti apa turnamen itu. Kekaisaran Sun Moon menjadi lebih kuat dan lebih dominan, dan menurut analisis kami, Kekaisaran Sun Moon memiliki rencana jahat yang akan mereka jalankan setelah turnamen. Kami tidak yakin apa rencana mereka, tetapi kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan dikombinasikan dengan Sekte Roh Kudus adalah ancaman besar bagi semua orang. Kita akan mengalami kesulitan mempertahankan diri kita sendiri jika mereka bergerak melawan kita, karena ini adalah wilayah mereka. Karena itu, aku ingin orang-orangku pergi bersama kalian. Bersama-sama kita berdiri, dan membagi kita jatuh. Lebih mudah bagi kita untuk saling menjaga satu sama lain saat kita bersama." Bei memiringkan kepalanya. Su Jiujiu telah menggambarkan ketulusannya dengan kata-kata yang relatif baik, dan ini mungkin yang dia maksud sejak awal. Mungkin kata-katanya tidak lengkap, tetapi cukup untuk mengungkapkan kecemasan dan kekhawatirannya. Wei Na mengangguk dan melanjutkan, "Saya setuju dengan Jiujiu. Bersama-sama kita berdiri, dan membagi kita jatuh. Kekaisaran Sun Moon terlalu tenang dan sunyi, sampai aku merasa takut. Akan jauh lebih aman bagi semua orang, dan kita akan menemukan diri kita dalam situasi yang lebih baik jika kita semua pergi bersama setelah kompetisi. Setidaknya, mereka harus berusaha lebih keras jika mereka ingin berurusan dengan kita." Bei melirik kedua putri dan berkata, "Salah satu dari kalian dapat mewakili negara, tetapi Sekte Tang hanya sekte kecil. Kami mungkin tidak akan berpartisipasi dalam ini." Baik Su Jiujiu dan Wei Na tercengang dengan tanggapan Bei. Dari sudut pandang mereka, Sekte Tang tidak punya alasan untuk menolak proposal mereka, tetapi Bei melakukannya secara langsung dan langsung. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa di kursinya. Dia menjadi pendengar yang sabar. Bei adalah kakak tertua Sekte Tang, dan juga direktur asli Tang Sekte itu. Huo Yuhao akan selalu menahan diri ketika Bei ada sehingga kakak seniornya yang tertua dapat memutuskan segalanya. Ini bukan hanya karena rasa hormatnya pada Bei, itu juga karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kakak seniornya. "Baik, sudah terlambat, Tuan Putri. Kami akan pergi dulu. Kita bisa melanjutkan diskusi ini sesudahnya." Dengan itu, Bei mendorong kursi roda Huo Yuhao dan meninggalkan ruangan. Su Jiujiu dan Wei Na saling melirik. Keduanya untuk sementara tidak bisa berkata-kata. Wei Na memaksa tertawa setelah beberapa saat dan berkata, "Saya pikir Huo Yuhao sulit untuk dihadapi, sedikit yang saya harapkan bahwa kakak tertua Sekte Tang bahkan lebih sulit untuk ditangani. Jelas bahwa dia pikir kita tidak cukup tulus." Su Jiujiu juga mengenakan wajah hitam saat dia berbalik ke arah Wei Na dan berkata, "Wei Na, aku tahu bahwa kamu memiliki body sect di belakangmu. Tetapi Anda juga harus memahami bahwa Kekaisaran Bulan Matahari membenci sekte tubuh lebih dari mereka. Jika mereka benar-benar memiliki beberapa rencana jahat untuk dieksekusi, sekte tubuh akan menjadi target pertama mereka, Akademi Shrek akan datang berikutnya, dan kemudian mereka akan menargetkan kita. Mari kita bicara dari hati ke hati, bagaimana menurutmu?" Wei Na memiringkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Kami tidak hanya di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen, kami juga harus menjalankan tugas dan tugas lain." Bei mendorong Huo Yuhao dan berjalan menyusuri koridor hotel. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, "Para putri ini sangat licik dan licik. Mereka tidak ingin memberikan apapun, namun mereka ingin menyeret kita ke kereta perang. Mereka sudah menghitung ini dengan baik, tapi apa yang kita miliki? Kami mewakili Sekte Tang, bukan Akademi Shrek. Kami tidak tahu siapa yang mereka miliki dan berapa banyak orang yang mereka dukung, dan kami bahkan tidak tahu bagaimana Shrek Academy telah mengatur berbagai hal. Keuntungan kami adalah perusahaan kami kecil,
dan Kekaisaran Sun Moon tidak dapat melakukan apapun terhadap kami jika kami benar-benar ingin pergi karena kami memiliki Anda di sekitar. Lebih baik bagi kita untuk menghindari terlibat dalam hal ini. Huo Yuhao tertawa pahit dan berkata, kami akan menjadi target yang jauh lebih kecil jika kami kalah di babak berikutnya. Namun, jika kita menang, Gereja Roh Kudus pasti akan mengejar kita apakah Kekaisaran Bulan Matahari menargetkan kita atau tidak. Bei Bei mengangguk dan berkata, masih banyak hal yang kabur dan tidak jelas. Para putri lebih terburu-buru daripada kita, sementara semuanya akan jelas setelah putaran turnamen berikutnya. Paling tidak, kita bisa yakin bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak akan bergerak melawan kita di dalam Radiant City bahkan jika mereka ingin. Bab 326, Dark Cloud Hanging. Huo Yuhao berkata kepada Bei Bei menggunakan deteksi spiritualnya, senior tertua, saya akan keluar nanti. Bei Bei memikirkan sesuatu sebelum dia mengulurkan dua jari dan mengetuk bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk, keduanya memiliki chemistry yang hebat satu sama lain. Yuhao, hati-hati, jangan terlalu memaksakan diri, jangan khawatir, senior tertua. Saya tahu batas kemampuan saya. Bei Bei mengirim Huo Yuhao kembali ke kamarnya sebelum kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah kembali ke kamar mereka, Wang Donger mulai membantu Huo Yuhao memakai makeup. Dia punya janji hari ini. Riasan digunakan untuk menyembunyikan penampilannya yang sebenarnya. Wang Donger mendorong Huo Yuhao diam-diam keluar dari hotel. Mereka berjalan ke sudut yang gelap dan sunyi dan dengan cepat pergi jauh dari hotel. Kemampuan Huo Yuhao untuk menyamar dan menyembunyikan dirinya adalah alasan penting mengapa Bei Bei begitu percaya diri sebelumnya. Jika lawan mereka tidak tahu kapan mereka pergi, bagaimana dia bisa berurusan dengan mereka? Wang Donger mendorong Huo Yuhao jauh, dan mereka bahkan berputar-putar sebelum melanjutkan ke tujuan. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka akhirnya berhenti di sudut yang gelap dan sunyi. Huo Yuhao dikeringkan hari ini. Meskipun dia telah beristirahat selama beberapa waktu, dan jiwa dan kekuatan rohaninya agak pulih, dia masih merasa lemah dan lelah dari turnamen. Yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Wang Donger berjongkok di samping Huo Yuhao dan berbisik, dia ada di sini. Haruskah saya membimbingnya? Iya nih, saya hanya menggunakan deteksi spiritual untuk memeriksa. Tidak ada seorang pun dalam radius 500 meter dari kita. Huo Yuhao mengangguk. Wang Donger hanya melangkah diam-diam setelah ini. Dia tidak mengeluarkan suara, dan segera membawa seseorang dari seberang jalan, Chen An. Tuan, Chen An bergegas menyambut Huo Yuhao ketika dia melihatnya. Setelah menyaksikan apa yang terjadi di putaran terakhir turnamen bawah tanah, ia menjadi lebih hormat kepada Huo Yuhao. Kemampuan Huo Yuhao selama putaran itu adalah pembuka mata baginya. Dia telah mengungkapkan kemampuan sebenarnya dari seorang guru jiwa jahat. Secara alami, efisiensi Chen An juga meningkat. Bagaimana masalah yang aku minta kamu temui? Huo Yuhao bertanya. Chen An buru-buru menjawab, sudah hampir selesai. Ini daftarnya. Saat dia berbicara, dia menyerahkan secarik kertas kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengerutkan alisnya ketika dia melihat daftar itu. Sedikit sekali, Chen An tertawa getir. Tuan, saya sudah melakukan yang terbaik. Logam langka saat ini kekurangan pasokan. Aliansi Dusquater memiliki stok, tetapi atasan memperlakukannya sebagai harta. Mereka mengklaim bahwa nilai logam langka ini akan melambung di masa depan dan mereka melarang penjualannya sekarang. Saya hanya berhasil mendapatkan sebanyak ini karena teman saya adalah salah satu petinggi yang bertanggung jawab mengelola gudang. Ini tidak boleh bocor, kalau tidak, aku akan mati. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita ambil ini dulu. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan semua ini dengan gratis. Pegang ini dulu. Saat dia berbicara, dia memberikan kartu kepada Chen An. Ada 550.000 kredit jiwa emas di sini. Anggap itu sebagai setoran. Saat Anda kembali, siapkan barang. Ketika mereka tiba, aku akan memberimu jumlah sisa hutangku. Ketika saat itu tiba, bagian Anda tidak akan dilupakan. Saya akan memenuhi janji saya kepada Anda. Petik 2. Setelah menerima kartu, Chen An tampaknya tidak ragu sama sekali. Pengalihan kartu Huo Yuhao ke Chen An mewakili banyak hal. Baiklah, Tuan, saya punya ide. Dalam beberapa hari lagi, Grand Final Turnamen Elit Rekayasa Elit Radiant City kami akan diadakan pada hari kedua setelah semifinal turnamen Master Elite Pemuda Jiwa Master berakhir.
Ketika Grand Final dimulai, Anda secara alami akan bersaing. Semua petinggi dari 3 organisasi bawah tanah juga akan mendukung acara ini. Ini juga akan menjadi titik di mana gudang paling kosong. Mari kita bertemu. Saya akan meminta seseorang mengirim barang, dan Anda akan mengirim seseorang untuk memverifikasi barang. Pertukaran bisa terjadi saat kita berdua tidak ada. Ini juga akan menjadi waktu dan tempat teraman bagi kita. Apa yang kamu pikirkan? Huo Yuhao menyeringai dan berkata, tidak buruk. Ide Anda cukup dapat diandalkan. Mari kita lakukan dengan cara ini. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Hati-hati, ketika masalah ini diselesaikan, Anda dapat mengikuti saya di masa depan jika Anda mau. Ya Pak, terima kasih telah mengasuh saya. Biarkan saya menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke hal-hal lain. Setelah menyapa Huo Yuhao lagi, Chen An berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan keluar dari sudut yang gelap, dia melirik ke sekelilingnya sebelum dengan cepat pergi. Huo Yuhao mengungkapkan senyum dingin di wajahnya saat dia menyaksikan cuti Chen An. Detak jantung lelaki ini semakin cepat ketika dia berbicara sebelumnya. Jelas, dia pasti berbohong. Saya tidak tahu apa yang dia bohongi, tapi dia cukup bagus untuk mendapatkan semua logam langka ini. Donger, lindungi aku. Biarkan saya melihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk darinya. Jika saya menemukan sesuatu, senior kedua dan saya bahkan mungkin tidak perlu bersaing di Grand Final. Di sini, bukankah itu terlalu berbahaya? Bisakah tubuh Anda mengambilnya? Wang Donger bertanya dengan khawatir. Huo Yuhao menjawab, saya baik-baik saja. Ada sangat sedikit orang yang akan lewat di sini. Saya akan melanjutkan imitasi saya untuk menyembunyikan angka kami. Anda hanya perlu lebih waspada. Saya harus mulai, dia semakin jauh. Semoga saja dia tidak melangkah terlalu jauh. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menutup matanya. Garis cahaya keemasan bersinar dari dahinya. Saat cahaya keemasan menyala, itu menghilang ke udara. Huo Yuhao kemudian tetap tak bergerak seperti patung. Kekuatan spiritualnya telah memasuki ranah konkret imaterial. Dalam perkelahian, Huo Yuhao masih tidak bisa sepenuhnya memadukannya dengan kekuatan jiwanya. Namun, dia jauh lebih kuat dalam menggunakan kekuatan spiritualnya sekarang. Proyeksi emas terbentuk, dikonsolidasikan dari kekuatan rohaninya. Itu bahkan membawa seberkas semangatnya. Meskipun tidak bisa melakukan apa-apa, itu mampu menempuh jarak yang jauh lebih besar daripada deteksi spiritualnya. Itu juga lebih gesit. Dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao saat ini, ia dapat menempuh jarak hingga 3 km jika ia membuat deteksi searah. Namun, avatar spiritualnya di dunia konkret imaterial mampu menempuh jarak 5 km. Dia belum pernah menguji batasnya, tetapi kekuatan spiritualnya habis pada tingkat yang sebanding dengan seberapa jauh avatarnya dari tubuhnya. Chen An berjalan sangat cepat. Setelah berbelok di 2 sudut jalan, dia akhirnya melambat dan berjalan seperti orang normal di jalanan. Pada titik ini, dia sudah berada di jalan utama, yang ramai dengan orang-orang. Berbagai restoran dan fasilitas hiburan di sekitarnya juga berkembang pesat dengan bisnis. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit telah sangat mendorong perekonomian Radiant City. Selama beberapa bulan terakhir, hampir semua bisnis telah meraup untung. Chen An menghela nafas lega ketika dia berbaur dengan orang banyak. Dia selalu berhati-hati, dan dengan demikian yakin bahwa dia tidak akan menghadapi masalah lagi. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Chen An mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Saat dia berjalan, dia berpikir dalam hati. Dengan bekerja dengan tuan roh jahat yang misterius itu, aku yakin aku bisa mengubah takdirku. Karena saya akan melakukannya, saya harus mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Selama saya diam-diam, saya bisa menyenangkan kedua belah pihak, dan muncul sebagai pencatut terbesar. Saat dia memikirkan semua ini, langkah kakinya menjadi lebih cepat. Setelah melewati jalan utama, dia berbelok ke gang sempit dan berjalan cepat. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada avatar spiritual yang tidak terlihat yang mengamati semua tindakannya kurang dari 3 meter di atas kepalanya. Di tempat-tempat di mana ada sedikit orang, Chen An berjalan sangat cepat. Dia terus-menerus memotong berbagai jalan dan gang untuk mengubah posisinya. Sepertinya dia berputar-putar. Setelah berjalan sekitar 15 menit, ia mencapai sebuah bangunan besar. Pada titik ini, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu karena tempat ini terlalu akrab.
Itu adalah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Chen An tidak memasuki Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dia mengikuti jalan di sisi akademi sebelum memasuki gang. Gang ini berada di belakang akademi. Ada bangunan lain di sini, yang tampak seperti properti hunian. Namun, Chen An dihentikan oleh seorang prajurit dalam pakaian pertempuran penuh saat dia berjalan ke gang ini. Chen An mengambil token sebelum dia diizinkan masuk. Huo Yuhao telah berada di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul selama 2 tahun, tetapi dia tidak tahu ada sesuatu seperti ini di belakang akademi. Lagi pula, dia lebih fokus pada alat jiwa saat itu. Selanjutnya, siswa pertukaran dari Shrek Academy biasanya diawasi dengan sangat cermat. Chen An menghela nafas lega saat dia berjalan ke halaman yang luas. Ada seseorang yang menunggunya di sana. Bagaimana itu? Sudahkah Anda menyelesaikan masalah di sisi pembeli? Ada seorang pria parubaya menunggu Chen An. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi sekarang tampak sangat cemas. Jelas bahwa dia telah menunggu cukup lama. Chen An mengangguk dan menjawab, "Jangan khawatir. Semuanya beres. Saya bahkan membawa setorannya. Saudari Li, pasti tidak ada yang salah dengan barang. Jika kita melakukan ini dengan baik, kita tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidup kita. Tidak apa-apa asalkan pembeli baik-baik saja dengan segalanya. Kami sudah mulai bersiap di sini. Jangan khawatir, saya salah satu dari 6 yang bertanggung jawab atas gudang. Selain itu, saya adalah penanggung jawab utama. Saya wakil supervisor. Saya sudah mulai mempersiapkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Sangat ketat di gudang, tapi aku punya metode. Tidak ada yang lebih baik dari saya dalam menciptakan logam langka palsu. Yang lain tidak bisa menyembunyikannya di alat jiwa berjenis penyimpanan, tapi aku bisa. Di mana setorannya? Juga, silakan lihat daftar lagi. Lihat apakah itu benar. Saat berbicara, dia menyerahkan daftar kepada Chen An. Chen An mengeluarkan sebuah kartu dan berkata, ada 200.000 koin jiwa emas di sini. Itu setorannya. Sisanya akan dibayarkan saat barang dikirim. Dia menerima daftar itu dan membacanya. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, daftarnya benar. Cepat menyiapkan barang. Saya akan datang ke sini besok malam saat ini untuk mengumpulkan mereka. Aku juga akan memberimu 500.000 koin soul yang tersisa. Petik 2. Baik, kami akan mengikuti pengaturan Anda. Pria parubaya itu bersemangat ketika ia meletakkan kartu itu. Setelah itu, dia mengirim Chen An keluar dari kamar. Huo Yuhao melihat semuanya dengan avatar spiritualnya, dan tidak bisa berkata-kata. Chen An terlalu serakah. Saya memberinya 500.000 koin jiwa emas sebagai deposit sebelumnya, tetapi dia hanya menawarkan 200.000 kepada penjual. Selain itu, daftar yang dilihat Huo Yuhao sebelumnya akurat. Namun, harganya hanya setengah. Ini berarti bahwa Chen An akan mengantongi setengah dari 1.400.000 koin jiwa emas yang terlibat dalam transaksi ini. Dia menipu kedua belah pihak. Namun, Huo Yuhao masih berhasil mencapai tujuannya. Ini adalah tempat yang dia cari. Setelah dia berhenti mengikuti Chen An, avatar spiritual Huo Yuhao perlahan membayangi lelaki parubaya itu dan dia terus menyelidiki. Pagi cuaca di Radiant City akhirnya berubah menjadi lebih baik. Matahari bersinar terang, dan menyebabkan kota menjadi sangat menyilaukan. Setelah istirahat malam, semua orang dari Sekte Tang telah pulih. Hanya Susanshi yang masih dalam penyembuhan di bawah perawatan Jiang Nanan, karena lukanya sedikit lebih serius. Di pagi hari, Tang Sekte sudah menyambut 2 tamu, Su Jiujiu dan Wei Na, 2 putri. Setelah melihat Bei Bei, Wei Na berjalan menuju kamar Susanshi saat Bei Bei memimpinnya. Dia menggunakan Snow Lotus untuk mengobati luka-lukanya, yang mengungkapkan ketulusan kekaisaran jiwa surgawi. Su Jiujiu menyebutkan bahwa dia ingin percakapan pribadi dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum ketika berkata kepada Su Jiujiu, "Yang mulia, senior tertua adalah orang yang memutuskan masalah di Sekte Tang. Anda tidak perlu berbicara dengan saya secara pribadi." Su Jiujiu menatapnya dalam-dalam dan menjawab, "Baiklah, waktunya ketat. Saya akan langsung ke intinya. Saat ini, saya memiliki 3 gelar Douluo dan sekitar 40 detektif dengan saya di Radiant City. Bersama pasukanku dan 15 anggota pasukan persiapan, mereka membentuk seluruh kekuatan yang aku miliki di Radiant City." Huo Yuhao mendengarkannya dengan serius, tetapi tidak membuat suara. Su Jiujiu melanjutkan, "Ketika kami pertama kali datang ke Radiant City,
kami tidak menemukan banyak. Namun, kami menyadari bahwa ada sesuatu yang salah setelah kami mencapai tahap round robin. Kami mengirim 3 gelombang detektif kembali ke Kekaisaran untuk menyampaikan berita, tetapi mereka semua menghilang tanpa jejak. Apakah Anda ingat Nenek Yimen? Gelarnya adalah Starcloud, dan dia memiliki peringkat 93 budidaya. Ketika 3 gelombang detektif menghilang, dia secara pribadi kembali ke Star Luo Empire. Namun, kami juga kehilangan berita tentangnya. Kami disiagakan karena hal ini. Setelah ini, kami mencoba menyelidiki masalah ini, dan menemukan beberapa petunjuk. Tampaknya ada jebakan di sekitar Radiant City, itu telah menjadi situasi di mana kita hanya bisa masuk, tetapi tidak pergi. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao juga terkejut. Dia tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon akan melakukan sesuatu, tetapi dia tidak berharap mereka begitu berani. Radiant City adalah kota terbesar di benua itu. Tidak mudah untuk menutup seluruh perimeter kota seperti itu. Dengan kecerdasan Huo Yuhao, ia segera menemukan masalah serius. Yang mulia, apakah maksud Anda Kekaisaran Sun Moon sedang mencoba untuk berurusan dengan semua tim Kekaisaran Bulan Non-Sun di turnamen ini? Huo Yuhao mengerutkan alisnya ketika dia mengatakan ini. Keraguannya telah terjawab. Masalah terbesar bagi Sekte Tang sekarang adalah kemampuan mereka secara keseluruhan dan kurangnya tenaga kerja. Mereka tidak bisa menyelidiki pada skala besar seperti Star Luo Empire. Huo Yuhao juga percaya bahwa Su Jiujiu tidak berbohong, dan situasinya hanya akan menjadi lebih serius. Su Jiujiu mengangguk dan berkata, sangat mungkin. Selain itu, mereka tidak hanya menargetkan kami. Mereka juga mencoba berurusan dengan pasukan rahasia yang mengikuti kami dalam perjalanan kami di sini. Misalnya, ada Star Luo Empire, Body Sect dan Shrek Academy. Kita semua adalah elit dari berbagai kerajaan. Anggota tim kami bahkan lebih. Dengan menangkap kita semua, itu akan menjadi pukulan besar bagi berbagai kekaisaran. Lebih jauh, itu juga berarti sesuatu yang lain jika mereka berani melakukan ini. Mata Huo Yuhao bersinar dengan pandangan dingin. Mereka siap untuk perang, bukan? Su Jiujiu menarik napas dalam-dalam. Itu benar. Dia tampaknya diletakkan di tempat ketika dia menggumamkan dua kata itu. Apa artinya jika Kekaisaran Sun Moon dipersiapkan untuk perang? Itu berarti bahwa mereka akan menyerang jiwa surgawi dan kerajaan Luo Star. Itu akan menjadi perang besar. Namun, apakah ketiga kerajaan di benua itu dipersiapkan? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa setidaknya Sekte Tang tidak siap. Terima kasih, Yang Mulia, karena menyampaikan berita yang sangat berharga kepada saya. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah negosiasi kemarin, saya yakin Anda dan Putri Wei Na telah mencapai kesepakatan. Su Jiujiu mengutuk dalam hatinya. Rubah licik ini, saya sudah mengatakan banyak hal, tetapi dia tidak memberitahu saya posisinya. Itu benar. Kita telah mencapai kesepakatan. Jika kita ingin keluar, kita harus bersatu. Meskipun hanya ada beberapa tim yang tersisa, kami masih dianggap cukup akrab satu sama lain. Selama Akademi Shrek dan Tang Sekte, serta tim Wei Na dan tim Tambang bersama-sama, kita akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kami sudah menyelidiki secara menyeluruh. Radiant City sangat besar, jadi sangat sulit untuk menutupnya sepenuhnya. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita dan melarikan diri ke arah tertentu. Namun, ada masalah lain tentang perang. Sepertinya Kekaisaran Sun Moon sudah siap, tetapi kita tidak. Itu sebabnya kita perlu mencoba mendapatkan lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa langsung pergi. Kita harus memberikan pukulan yang lebih besar ke Kekaisaran Sun Moon sebelum kita pergi, dan memperlambat mereka. Dengan cara ini, kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Huo Yuhao kagum. Proses berpikir Yang Mulia cukup jelas. Meskipun dia tidak tahu pengaturan musuh, dia tahu apa hal yang kritis, tahan musuh kita. Yuhao, kita sudah berinteraksi beberapa kali, tapi aku masih belum terbiasa dengan akademi kamu. Bisakah Anda memberitahu saya apa kekuatan akademi Anda untuk turnamen ini? Jika akademi Anda bersedia bekerja sama dengan kami dalam misi ini, itu akan jauh lebih baik. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, kami mewakili Sekte Tang kali ini. Kami benar-benar tidak jelas tentang pengaturan akademi. Namun, saya dapat memperkenalkan Anda kepada kakak senior tertua kami di halaman dalam akademi. Anda dapat mendiskusikan detailnya dengannya.
Su Jiujiu tampak sedikit termenung. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan menjawab, kedengarannya bagus. Aku perlu merepotkanmu kalau begitu. Huo Yuhao tersenyum dan berpikir pada dirinya sendiri, terdengar bagus. Itu tujuan Anda, bukan? Setelah percakapan singkat ini, kedua belah pihak pergi dengan senang hati. Huo Yuhao telah memperoleh informasi berharga, sementara Su Jiujiu juga mencapai tujuannya. Pada titik ini, Aula Tang Sekte semakin ramai. Wei Na sudah melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Su Sanxi, dan meyakinkannya bahwa dia dapat melawan gereja Roh Kudus keesokan harinya. Zhang Lexuan juga tiba dengan Wang Qiwer. Zhang Lexuan tertegun ketika dia melihat Putri Wei Na dan Jiu Jiu di sisi Tang Sekte. Meskipun dia tidak terbiasa dengan mereka, dia secara alami mengamati mereka. Bagaimanapun, mereka mewakili dua kerajaan yang berbeda. Dan Wei Na juga mewakili Sekte Tubuh. Aula Tang Sekte sekarang penuh sesak. Ada Bei Bei, Huo Yuhao dan Wang Donger dari Sekte Tang, Zhang Lexuan dan Wang Qiwer dari Akademi Shrek, dan dua putri. Ketujuh dari mereka mewakili 4 partai yang berbeda. Wei Na dan Su Jiujiu saling memandang. Su Jiujiu mengangguk dengan lembut. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, benar-benar ramai di sini. Ini semifinal besok. Bei Bei, bagaimana persiapan Anda? Bei Bei menjawab, kami sudah menyiapkan semua yang kami butuhkan. Pertarungan besok akan sangat penting. Kami akan melakukan yang terbaik. Zhang Lexuan sedikit mengangguk dan pura-pura tidak tahu kedua putri. Dia bertanya, keduanya. Bei Bei bergegas untuk memperkenalkan mereka satu sama lain. Setelah mereka bertiga saling menyapa, Su Jiujiu tampak menjadi sedikit cemas. Dia menyatakan keinginannya untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Zhang Lexuan. Kali ini, Putri Wei Na juga ingin bergabung dalam percakapan. Zhang Lexuan tidak menolak permintaannya. Mereka bertiga meminjam salah satu kamar Tang Sekte dan mulai membahas masalah satu sama lain. Aula menjadi jauh lebih tenang setelah mereka pergi. Hanya 3 dari Sekte Tang dan Wang Qiwer yang tersisa. Bei Bei menatap Huo Yuhao dan Wang Donger sebelum dia memandang Wang Qiwer. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, apakah Putri Jiu Jiu tulus sebelumnya? Huo Yuhao sedikit mengangguk. Dia menceritakan semua yang dikatakan Su Jiu Jiu kepadanya sebelumnya. Dia tidak menyembunyikan informasi apapun karena Wang Qiwer ada di sekitar. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang menyangkut Akademi Shrek dan Sekte Tang. Selain itu, dia sudah menganggapnya sebagai teman yang bisa dipercaya setelah banyak cobaan mereka bersama. Setelah mendengar laporan Huo Yuhao, Bei Bei menjadi serius. Wang Donger tertawa dingin, mereka jelas berusaha memanfaatkan kita sebagai pembawa pesan. Tujuan sebenarnya mereka bukan untuk bekerja dengan kita, tetapi dengan akademi. Apapun yang bisa dikatakan Wang Donger, Huo Yuhao secara alami juga bisa tahu. Bei Bei tertawa dan berkata, ini normal. Mereka memiliki titel Douluo mengikuti mereka, tetapi kita hanya memiliki sedikit dari kita. Tidak ada yang akan repot dengan kita jika hal-hal benar-benar meningkat menjadi konflik antara individu yang benar-benar kuat. Namun, mereka tidak salah memperlakukan kami sebagai bagian dari akademi. Huo Yuhao bisa melihat niat sedikit tapi pasti dan marah di mata Bei Bei. Setelah mengenalnya begitu lama, Huo Yuhao jelas menyadari bahwa Bei Bei sebenarnya adalah orang yang sangat bangga, meskipun dia tampaknya sangat tangguh di luar. Keberadaan Sekte Tang adalah hubungan penting antara dia dan Tang Ya. Bagaimana dia bisa tidak bereaksi ketika mereka dipandang rendah? Huo Yuhao berkata, sebenarnya bagus bahwa mereka tidak peduli dengan kita. Dengan cara ini, mereka akan menjadi penutup kita ketika kita melakukan hal-hal tertentu. Bei Bei menatapnya. Tatapan mereka bertemu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Wang Qiwer, yang tetap diam selama ini, tiba-tiba berdiri dan berkata, kakak perempuan tertua dan saya ada di sini saat ini karena kami ingin memberitahu kalian semua tentang apa yang kami temukan. Apapun yang Putri Jiu Jiu sebutkan mungkin bukan segalanya yang mereka temukan. Dari apa yang kita ketahui, Radiant City memang telah disegel. Kekaisaran Sun Moon mengerahkan beberapa legiun insinyur jiwa untuk membangun garis pertahanan, dengan insinyur jiwa tingkat lanjut memegang benteng. Semua tim yang pergi sebelumnya harus dihentikan oleh mereka. Namun, yang aneh adalah mereka tidak menyegel semua Radiant City. Mereka hanya menyegel 3 sisi, dan membiarkan satu sisi kosong, sisi barat.
Ini adalah arah yang akan kita ambil jika kita ingin mengambil waktu terlama untuk kembali ke akademi kita. Informasi yang diberikan Wang Qiwer sangat penting. Sampai batas tertentu, Akademi Shrek dan Sekte Tang bersama-sama. Dia tidak menyembunyikan informasi apapun, dan memberitahu Huo Yuhao segalanya. Huo Yuhao segera mengambil peta kota Radiant. Dia membelinya ketika mereka pertama kali datang ke Radiant City untuk pertukaran. Dia membuka peta untuk melihat geografi sekitarnya dari Radiant City. Radiant City berada di posisi yang baik. 3 sisi yang dihadapinya adalah dataran luas yang cocok untuk pertanian dan melatih tentara. Hanya sisi barat yang menghadap pegunungan, yang disebut, cukup alami, pegunungan Sun Moon. Itu tidak dianggap terlalu luas, tapi itu memblokir sayap barat Radiant City. Meskipun Radiant City tidak dikelilingi oleh tembok kota, itu tidak terlalu dibuat-buat untuk mengklaim bahwa itu dibangun berdasarkan pegunungan. Hanya saja ketiga sisi kota yang lain terlalu lebar, dan oleh karena itu hampir tidak ada yang memperhatikan sisi barat kota ketika mereka datang ke kota Radiant. Huo Yuhao mengerutkan alisnya ketika dia melihat peta, melingkari 3 sisi dan membiarkan satu sisi kosong. Dalam seni perang, strategi ini digunakan untuk mencegah musuh dari pertempuran terlalu putus asa dengan sengaja meninggalkan celah untuk mereka. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak harus melakukan ini. Tujuan mereka seharusnya untuk menangkap kita semua. Mengapa mereka meninggalkan jalan keluar untuk kita? Selanjutnya, geografi dari pegunungan sangat rumit. Ini ideal untuk bersembunyi. Menyegel gunung juga akan jauh lebih membosankan daripada menyegel dataran yang luas. BB juga melihat peta. Dia berkata, selain itu, pegunungan ini sangat dekat dengan kota Radiant. Tidak mungkin ada binatang buas yang tinggal di dalamnya. Itu harus menjadi pegunungan biasa. Beberapa dari mereka mulai menjadi sangat ragu. Wang Qiwer berkata, kami sudah memikirkan semua itu juga. Dari penampilan, situasi yang paling mungkin adalah karena Kekaisaran Sun Moon tahu bahwa kombinasi akademi kita dan sekte tubuh akan terlalu kuat. Itu sebabnya mereka meninggalkan rute pelarian, tetapi kita harus mengambil jalan memutar untuk kembali. Setidaknya ini akan menunda kita. Namun, kami tidak tahu untuk apa mereka mencoba menunda kami. Bagaimanapun, ada lebih dari 10 judul Dou Luo antara akademi kami, Sekte Tubuh, dan Kekaisaran Bintang Luo. Jika Kekaisaran Sun Moon ingin menahan kita di sini, mereka harus membayar mahal. Itu mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Menangkap anggota tim lainnya juga akan memberikan pukulan besar bagi 3 kekaisaran di benua itu. Huo Yuhao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Napasnya meningkat ketika dia berkata, tidak mungkin sesederhana itu. Pikirkan tentang itu. Bahkan jika kita harus mengambil jalan memutar ke barat, berapa lama itu akan menunda kita? Mari kita bahkan tidak berbicara tentang titlet Dou Luo, bahkan bagi kita dapat menebus jarak tambahan dengan sangat cepat menggunakan alat jiwa tipe terbang kita. Jika Kekaisaran Sun Moon ingin melakukan sesuatu, mereka tidak mungkin melakukannya dalam beberapa jam tambahan. Jika mereka berhasil, saya tidak berpikir orang seperti kita dapat mempengaruhi mereka. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia sepertinya mengerti sesuatu. Jika kita memikirkannya dari perspektif Sun Moon Empire, apa yang akan kita lakukan jika kita ingin berurusan dengan pesaing kita di turnamen ini? Apakah kita hanya akan menangkap beberapa anggota dari setiap tim dan melepaskan yang lebih kuat? BB menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pasti tidak akan melakukannya. Saya lebih suka membiarkan yang lebih lemah pergi, tapi saya harus menangkap yang lebih kuat dari Shrek Academy dan Body Sect. Lagi pula, baik akademi kita maupun sekte tubuh tidak bisa menghasilkan kekuatan penuh. Ini artinya kekuatan kita sudah tersebar. Sementara kekuatan pertarungan 10 titlet Dou Luo sangat hebat, ini masih Kekaisaran Bulan Matahari, dan mereka juga mendapat bantuan dari Gereja Roh Kudus. Bersama dengan insinyur jiwa kelas 9 mereka cukup kuat untuk mengancam kita jika mereka bekerja sama. Yuhao benar, jika mereka bisa menahan kita di sini, termasuk Dou Luo berjudul, itu akan menjadi pukulan kritis dan sejati bagi kita. Jika saya yang memimpin operasi seperti itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan ini terjadi. Saya juga akan mencoba yang terbaik untuk menangkap semua titel Dou Luo. Saat dia selesai berbicara, BB berhenti. Napasnya juga bertambah cepat. Saat dia menatap mata Huo Yuhao, mereka bisa melihat ketakutan satu sama lain.
Huo Yuhao menunjuk ke Sun Moon Mountain Range di peta dan berkata, kalau begitu, mari kita tebak-tebakan. Tidak hanya barisan gunung ini bukan jalan keluar, tetapi bahkan mungkin jalan menuju kematian. Mereka sengaja membiarkan jalan ini terbuka untuk kita, dan berusaha membuat kita berpikir bahwa mereka meninggalkan jalan keluar untuk kita. Tujuan mereka adalah untuk menarik kita. Mereka benar-benar licik. Wang Qiwer tidak setuju. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Kami telah mengirim orang untuk memeriksa pegunungan. Tidak ada yang salah dengan itu. Meskipun ada beberapa pasukan di sana untuk menjaga wilayah itu, mereka tidak akan mengancam kita. Kalian berdua mungkin bereaksi berlebihan. Huo Yuhao menjawab, mungkin. Kami tidak dapat memeriksa semuanya, dan karenanya mungkin tidak baik bagi kami untuk berkomentar. Namun, tebakan kita dapat dianggap rasional mengingat situasi kita sekarang. Qiwer, siapa yang dikirim akademi ke sini? Wang Qiwer menjawab, tidak banyak orang dari akademi, tetapi mereka adalah yang lebih kuat. Penatua Xuan ada di sini secara pribadi, bersama dengan 4 penatua lainnya dari Paviliun Dewa Laut. Din Xianliner juga ada di sini. Ada total 6 Douluo berjudul dari akademi kami. Termasuk penatua Xuan, kita memiliki 4 Douluo Transcendent. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao, Wang Donger dan Bei Bei semua tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa akademi akan memberikan bala bantuan, mereka tidak mengira barisan akan begitu kuat. Bahkan penatua Xuan disertakan, dan ada 4 Douluo Transcendent di antara 6 Douluo bertitel. Apa artinya ini? Itu berarti hampir setengah dari atasan Shrek Academy ada di sini. Hanya Din Yan Shaoze yang tersisa di Akademi Shrek untuk memegang benteng. Perasaan hangat muncul di hati mereka. Mereka tersentuh oleh penghargaan akademi atas keselamatan mereka. Wang Qiwer mengikuti dengan mengatakan, kami berpendapat bahwa Kekaisaran Sun Moon meninggalkan kami rute pelarian di sisi barat karena penatua Xuan ada di sana untuk memeriksanya secara pribadi. Dia bahkan memindai seluruh jajaran gunung dari langit sebelum dia sampai pada kesimpulannya. Sepertinya tebakan Anda tidak benar. Bei Bei mengangguk dan berkata, mungkin kita terlalu khawatir. Jika penatua Xuan memeriksanya sendiri, seharusnya tidak ada masalah. Dengan kemampuan penatua Xuan, bagaimana mungkin ada sesuatu yang salah jika dia tidak dapat mendeteksi apapun? Wang Donger juga sedikit mengangguk, setuju dengan apa yang dia katakan. Mereka mempercayai penatua Xuan, hanya Huo Yuhao yang sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bei Bei berkata, jika itu masalahnya, seharusnya ada lebih dari 10 berjudul Douluo, mengingat ada 3 dari Kekaisaran Bintang Luo dan setidaknya 3 dari Sekte Tubuh. Dengan deretan yang kuat, saya yakin Kekaisaran Sun Moon akan khawatir, karena kami dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Kalau begitu, mungkin saja mereka meninggalkan jalan keluar untuk kita. Junior kecil, bagaimana menurutmu? Huo Yuhao menjawab, mungkin. Namun, saya tidak tahu mengapa saya merasa sangat tidak nyaman. Jika ada jalan keluar bagi kita, seharusnya tidak seperti ini. Namun, penatua Xuan juga memeriksanya sendiri. Mari berharap semuanya baik-baik saja. Qiwer, apa yang dipikirkan akademi tentang menyabot Kekaisaran Sun Moon saat kita di sini? Wang Qiwer menggelengkan kepalanya. Ekspresinya berubah sedikit lebih lembut, dan dia berkata, penatua Xuan mengatakan bahwa tidak penting apakah kita menyabot Radiant City. Yang paling penting adalah kita kembali. Besok adalah semifinal, dan final akan setelah itu. Apapun yang kita raih, kita harus meninggalkan kota ini. Ini adalah apa yang penatua Xuan katakan kepada kami untuk memberitahu kalian semua. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan hidungnya terasa sedikit berair. Aku tidak punya keluarga. Sejak saya bergabung dengan akademi, itu telah menjadi keluarga saya. Wang Donger mengangkat tangannya untuk menggenggam pundaknya. Dia tahu bahwa Huo Yuhao paling emosional ketika datang ke ini. Bei Bei tersenyum dan berkata, siapa bilang kamu tidak punya keluarga? Bukankah Sekte Tang keluarga Anda? Karena penatua Xuan telah membuat pengaturan, mari kita ikuti saja. Sedangkan untuk menyabot Radiant City, kita tidak harus melakukannya karena dia tidak ingin kita melakukannya. Huo Yuhao tertawa, dan mereka saling memandang. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun setelah ini. Setelah beberapa saat, Zhang Lexuan meninggalkan kamar bersama 2 putri. Jelas bahwa diskusi mereka tidak terlalu menyenangkan. Su Jiujiu memakai tampang suram di wajahnya. Sementara Wei Na tampak sangat tenang,
tatapan lembut di matanya telah menghilang. Setelah mereka keluar dari kamar, kedua putri segera pergi. Seperti yang Bebe dan Huo Yuhao pikirkan, mereka berdua tidak punya niat untuk berurusan dengan mereka mengenai masalah ini setelah mereka melakukan kontak dengan Akademi Shrek.